tidak hanya belajar untuk bagaimana menghasilkan uang, menghasilkan cuan. Tapi kita mau belajar sama-sama, kita mau sharing sama-sama bagaimana untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai yang terus bertumbuh. Karena sejatinya peluang-peluang baru akan selalu menghampiri orang-orang yang memiliki nilai untuk terus bertumbuh. Dan pastinya untuk bisa terus bertumbuh, kita harus ada di dalam lingkungan yang tepat. Setuju? Jadi acara hari ini sebagai acara perdana Business Insight 2026 kita akan kita buka, dan ini tidak akan menjadi yang pertama dan terakhir pastinya, tapi akan selalu ada acara-acara Business Insight lanjutan yang akan menginspirasi dan akan menjadi tempat untuk kita berkumpul, sharing, dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa lagi. Setuju? Yang setuju boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, dan hari ini tentunya kita akan belajar dari narasumber yang sudah membuktikan perjalanan suksesnya. Seorang wanita yang muda, cantik, dan juga inspiratif akan berbagi dengan kita hari ini. Dan tidak bersama saya pastinya, saya ingin memanggilkan moderator yang sudah begitu banyak pengalamannya, memiliki pelatihan public speaking sendiri, dan juga investor di berbagai usaha, perusahaan yang ada, dan hari ini beliau akan memandu jalannya Business Insight 2026 ini. Wah, rasanya saya kok udah gak sabar ya, pengen segera mulai. Siapa yang juga seperti saya ingin segera mendapatkan insight dari Business Insight 2026? Lambaikan tangannya boleh? Oke, kalau gitu are you ready? Yang ready sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah, dan saya undang Coach Busur. Thank you, boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk MC kita yang caem. Waduh, seger-seger semua ya wajahnya ya Bapak Ibu ya, yang kepengen banget mendapatkan insight baru tentang bisnis di 2026. Karena saat ini banyak banget gak sih orang-orang itu yang mulai merasa nih, 2026 sebentar lagi udah mau berlalu, sekejap tek gitu. Terus kemudian bisnisnya yang saat ini lagi ada kerjakan itu punya ada tantangan, ada peluang yang kita kayaknya masih bisa gali-gali, betul? Boleh saya tahu terlebih dahulu sebelum kita menghadirkan narasumber, siapa di antara Anda yang hari ini sudah punya bisnisnya? Boleh tolong angkat tangan, sudah punya bisnis, sudah ada kerjakan bisnis Anda? Oke, boleh saya tahu yang angkat tangan bisnis apa yang sedang Anda kerjakan saat ini? Meskipun ada juga yang saya tahu pebisnis jauh-jauh dari Solo tapi nggak angkat tangan ya, boleh tahu? Pak, bisnisnya apa Pak? Di bidang apa? Sorry? Perabotan rumah tangga. Kita tahu ya satu buah bisnis yang wow peluangnya sangat besar karena semua rumah ada rumah tangganya ya. Nah, tetapi apakah ada tantangannya tersendiri, ada peluangnya sendiri, masing-masing bisnis pasti ada. Dan itulah yang saat ini sedang terjadi. Di luar sana saat ini rekan-rekan banyak banget orang yang mengatakan bisnis lagi susah. Bagi mereka yang hanya melihat bahwa bisnis lagi susah. Sebagian yang lain baru mulai masuk bisnis, mereka mengatakan apa? Bisnis ini lagi banyak banget peluangnya karena lagi terbuka bisnis di mana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat dengan kacamata yang berbeda. Rekan-rekan, hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana sebenarnya bisnis di 2026. Kita bisa lihat dari kacamata penuh dengan tantangan atau penuh dengan peluang. Untuk itu bukan saya akan sharing, narasumber kita ini luar biasa ya. Saya waktu umur 22 tahun pertama kali saya mulai bisnis saya itu bercita-cita kepengen mendapatkan satu buah kebebasan finansial. Di mana gak perlu kerja kalau memang gak perlu kerja, tapi uang bisa datang terus. Ya, di mana kalau saya mau kerja, itu tuh kalau saya lagi suka aja gitu. Kalau gak suka gak usah saya kerjain. Nah, saya tuh punya cita-cita waktu umur 22 tahun. Sebelum umur 40 tahun saya berhasil mencapainya. Saya bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi wanita ini, waduh, mulainya di usia 22 tahun dan berhasil mencapainya dalam usia 30-an tahun. Keren gak? Kalau keren boleh dong tepuk tangan dulu dong. Nah, terima kasih untuk yang baru hadir ya, sama-sama silakan duduk.
Beliau memulai bisnisnya di usia 20-an tahun, punya klinik kecantikan, punya makanan snack yang beredar luar. Bukan cuma dijual di Indonesia, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Dan hari ini Anda dan saya sangat beruntung. Karena kita akan mendapatkan insight-insight baru mengenai bisnis di tahun 2026. Are you ready? Are you ready? Siap untuk belajar sama-sama? Kalau gitu boleh dong berikan sambutan yang meriah dengan tepuk tangan untuk narasumber kita, Selvina Kusyamin. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ko Budi. Ko Budi aja ya? Iya atau boleh. Bapak Budi? Boleh kita langsung minta duduk di kursi panas aja ya. Kita gali langsung ya. Boleh. Digali apa nih ya? Gali banyak. Silakan duduk Selvina. Waduh. Saya tuh senang loh kalau berada dalam lingkungan tuh yang positif ya. Narasumber saya tuh yang bisa memberikan banyak sekali inspirasi-inspirasi dan juga insight-insight. Semoga ya bisa memberikan inspirasi, bisa sharing sama teman-teman semua. Karena sesuai dengan judulnya hari ini adalah Business Insight. Dan hari ini saya happy, Ko Budi. Kenapa karena tuh? ternyata hari ini itu dari semua generasi ada di sini ya. Oh yes, Wah, betul. boleh dong kasih tepuk tangan buat teman-teman semua yang udah hadir. Ternyata kalau berbisnis itu nggak mandang usia berarti ya? Betul. Bisa kita mulai start waktu umur 20-an tahun dulu. Belasan tahun Bahkan belasan tahun, ada yang mulai bisnisnya sendiri karena mulai sadar. Kayaknya nggak boleh nih ngandalin cuman penghasilan dari orang tua. Betul. Dulu saya sendiri teman-teman udah mulai bisnis itu sejak kuliah. Jadi umur 18 tahun, 19 tahun tuh saya udah mulai bisnis. Jadi saya ngeliat hari ini kan banyak ya teman-teman mahasiswa betul ya di sini ya. Yang masih muda-muda, keinget jadinya kayak zaman dulu saya 18 tahun saya mulai bisnis. Boleh tahu nggak apa yang dikerjakan dulu? Waduh. Iya kan dong. Kalau saya dari SMA jualan ya, tapi jualan kan bukan bisnis. Kata orang kalau jualan itu bisnis ya? Kata orang bisnis kan, tapi jualan itu nggak bisnis menurut saya. Waktu itu saya dari SMA jualan apa? Kaset bajakan. Ada yang zaman itu Kaset bajakan. jadi yang baru-baru ini. Teman-teman Ini yang apa? masih muda bingung kaset itu, apaan yang tuh, apa kaset ya Pak? Bajakan lagi. Kaset ya. Ketahuan umur ya. Itu tahun-tahun 95 96 ya. Saya baru lahir itu Pak. Baru lahir bayangkan ya, ketahuan tuanya kan kalau saya gitu ya. Nah itu jualan kaset, bajakan, terus ada juga jualan misalkan jam tangan ya. Orang tuanya teman masukin jam tangan, kita beli, terus kita jual lagi. Laku nggak? Ada yang laku, ada yang boncos. Ya, akhirnya nggak laku jadiin hadiah buat teman. Nah itu yang saya kerjakan. Nah kalau Selvina nih, waktu masih belasan tahun itu kerjain apa sih? Dulu awalnya banget pas masih kuliah itu sempat bergabung di bisnis insurance dulu. Oh pernah jalankan bisnis Ya, asuransi. pernah. Saya bakal nggak kepikiran tuh tentang begitu ya zaman dulu ya. Momennya beda mungkin, tahunnya beda. Terus gimana? Jalan di bisnis insurance, jadi kalau weekend gitu ya, atau pulang kuliah, kebetulan saya tuh cukup aktif di kegiatan mahasiswa. Jadi selain habis pulang, dulu tuh ada istilahnya kupu-kupu sama kura-kura, atau sekarang masih ada nggak? Waduh. Kuliah pulang atau kuliah rapat. Nah kalau saya tuh golongannya kuliah rapat, Oke. kura-kura. Karena sering ikut kegiatan mahasiswa gitu ya, habis pulang kuliah rapat gitu. Jarang Sebentar. pulang jadinya. Sebentar, berarti saya kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Datang, kuliah, pulang, nggak ada gaul-gaulnya Atau sama jangan-jangan orang. nggak kuliah pulang doang. Kuliah kalau itu ya, datang kuliah pulang beneran. Ya, Oke. itu dulu saya sempat Aktif di sana. sangat aktif di sana. Jadi selain kuliah rapat, bukan cuma rapat untuk kegiatan mahasiswa doang, tapi waktu itu juga rapat meeting untuk bisnis. Oke, Gitu. sempat mengerjakan di sana. Terus selain itu mulai mengerjakan bisnis yang lainnya? Setelah Mulai start itu bisnis saya begitu lulus kuliah karena mungkin mindsetnya udah lebih terbuka ya, saya termasuk golongan yang tidak mau menempuh jalur menjadi karyawan. Saya memilih itu karena dari kuliah udah istilahnya udah mulai jadi entrepreneur ya, mulai berbisnis, mungkin mindsetnya lebih dan udah dapat uang gitu loh ceritanya, ya kan. Jadi kalau lulus kuliah saya mulai jadi karyawan fresh graduate, malah dapat gajinya kok turun ya kan. Ya, makanya saya langsung coba untuk memulai bisnis sendiri dan waktu itu bisnis pertama saya adalah bikin klinik kecantikan, eyelash Oke. extension dulu. Zaman dulu tuh baru mulai hits gitu lah.
bulu mata. Oh, bulu mata. Ini Bukan di sini, eyebrow, alis ini ya. eyelash. Oke. Ya kalau saya ngerti malah curiga kan harusnya ya. Harusnya curiga. Oke, itu di usia 20-an tahun lebih. 22 berarti. 22 21, tahun. 22. Oh, I see. Berarti Anda mau mulai bisnis jauh lebih cepat dibandingkan saya ternyata ya. Ya. Oke, terus. Dari sana bisnis kan pasti ada pasang surutnya. Betul. Dan itu juga dimulai dari crawling from zero ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari tanpa modal dari orang tua. Karena waktu itu kan kuliah udah mulai dapat penghasilan. Saya ngumpulin dikit-dikit. Belajarnya juga belajar untuk IELTS dan ambil akademinya itu dari uang yang saya tabung sendiri ibaratnya. Jadi benar-benar dari nol, door to door, keliling-keliling. Terus baru akhirnya mulai untuk bikin studio kecil. Sampai akhirnya kekumpul modal lagi untuk expand bisa bikin interior sewa ruko waktu itu ya. Oke. Jadi gini loh, yang dikerjakan itu banyak banget. Apa sih yang membuat seorang Selvina itu berpikir untuk selain tekannya terbuka tadi ya sejak masih kuliah sambil berbisnis, yang membuat akhirnya tuh pokoknya kayaknya jalur saya tuh bisnis deh selain karena uang tadi. Jalurku tuh bisnis, kayaknya jalurku tuh jadi business woman. Tujuan paling utama tuh jadi seorang pebisnis wanita itu apa, Selvina? Dulu simpel, karena impian saya dari dulu cuma satu, saya pengen tetap menjadi seorang istri, pengen jadi seorang ibu, tapi saya juga mau menjadi seorang istri dan ibu, menjadi seorang wanita yang tetap bisa berkarya dan juga mensupport keluarga, itu doang. Oke, pengen jadi istri, jadi ibu, tapi tetap bisa support keluarga dan tetap dengan karyanya. Betul, karena Oke. saya mikir gini ya, karena ini mungkin dari pengalaman masa lalu, masa kecil saya, orang tua saya tuh dua-duanya bekerja, dan pernah singkat ceritanya, usaha papa saya nggak baik gitu ya, sempat kolaps, tapi mama saya itu masih bekerja. Dan itu yang menopang keluarga kita, ibaratnya sejatuh-jatuhnya kita tuh saya nggak harus sampai pindah sekolah, nggak harus sampai, ya saya masih tetap bisa sekolah di tempat yang sama, saya masih bisa ngeles juga, walaupun mungkin ada beberapa fasilitas yang tidak bisa seistimewa sebelumnya Okay. gitu ya. Nah tapi di satu sisi sana saya jadi merasa bahwa ya, dan pesan dari ibu saya juga ya, nanti pun ketika sudah menikah, sudah berkeluarga, mau apapun kondisi keluarganya, mau dapat suami yang kaya, yang tajir itu bonus. Tapi bagaimana kita tuh tetap bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa menopang di segala kondisi juga, ya itu yang ngebentuk saya dan saya ngerasa saya pengen jadi sosok ibu yang seperti itu, pasangan yang bisa mensupport, tapi saya juga tetap pengen ada waktu untuk keluarga saya. Okay. Makanya saya memilih untuk berbisnis tadi. Berbisnis karena saya mikirnya kan ya kalau bisnis tuh waktunya saya bisa atur. Kalau kita kerja sama orang kan nggak bisa tiba-tiba cuti, nggak bisa tiba-tiba saya besok mau nganterin anak saya hari pertama sekolah, besok saya mau ini kan nggak bisa se-fleksibel itu ya gitu. Iya, Pemikirannya itu doang awalnya. Oke, dan itu akhirnya terwujud hari ini ya. Puji Tuhan. Oke, nah sebelum sampai ke sana nih, kan namanya bisnis ya. Kalau kita bicara soal tantangan sama peluang nih Sel. Dulu memulai bisnis yang entah di eyelash ataupun yang lain-lain, itu kan pasti banyak banget orang yang bilang, industri ini baru mulai nih, tantangannya terlalu besar. Atau malah begitu mau mulai bisnis yang baru, misalkan tentang makanan yang tadi, gila pemain yang jualan steak tuh udah banyak banget. Betul, selalu Ya kan? ada, selalu ada. Kan ada begini nih, antara tantangan dan peluangnya nih. Betul. Nah, gimana kamu mulai melihat sebagai sebuah tantangan atau sebagai sebuah peluang setiap kali mulai start sebuah bisnis baru atau sedang menjalankan bisnisnya? Oke, jadi saya sebenarnya memang senang untuk berbisnis ya. Jadi dari awal pas mau mulai untuk beli bisnis kecantikan pun, orang tua itu adalah orang pertama yang nentang. Karena mereka pengennya saya nerusin aja bisnis keluarga yang dianggapnya udah lebih sustain dan lebih cepat lah dapat uangnya. Bahkan papa saya pernah bilang kayak gini, pasang eyelash satu persatu kapan kayanya katanya. Itu papa saya bilang. Waktu start di awal, pasang eyelash satu persatu kapan kayaknya. Karena yang dia lihat adalah saya ngerjain sendiri saat itu. Ya namanya baru mulai dengan modal terbatas, saya nggak mungkin langsung hire karyawan, bikin segala macam gitu ya. Saya tidak lahir dengan privilege yang sebesar itu gitu ya. Saya memulainya dengan diri saya sendiri, makanya saya mulai step by step. Tapi di sana saya ngelihat bahwa saya bilang ke papa saya, waktu itu saya nggak ngomong ke papa saya langsung, saya ngomong ke kakak laki-laki saya yang udah terlebih dahulu bantu bisnis keluarga. Saya cuma bilang gini, kayak gue nggak mau deh
cuman di sini doang. Udah lo aja yang nurusin ini, gue keluar, gue mau untuk ngelanjutin mencoba bisnis eyelash gue. Aku bilang kayak gitu. Jadi aku bilang dulu ke kokoku, baru kokoku mulai ngomong lah ya. Pelan-pelan menyampaikan ya. Menyampaikan gitu loh. Tapi yang saya lihat adalah gini, waktu itu pas saya baru mulai, eyelash extension itu baru banget masuk ke Indonesia. 9 tahun yang lalu tuh belum kayak sekarang semua orang tuh pakai eyelash extension. Tapi saya ngelihat, ini ada peluangnya dan banyak orang tuh yang baru mulai mau belajar. Jadi waktu itu aimnya saya bukan cuman untuk masangin orang eyelash, tapi saya juga ngajarin orang untuk buka. Saya ngeliat ini masih sesuatu yang masih baru, yang orang tuh masih banyak peluangnya untuk mau mulai pasang dan orang yang mau belajar. Jadi saya cukup cepat perkembangan saya karena saya banyak ngajarin orang buka kursus. Itu karena baru. Tapi saya juga pernah jalanin bisnis. Waktu itu siapa di sini ingat zaman-zaman hebohnya snack kulit salmon? Ya brandnya Irvins ya kayak gitu. Kan waktu itu sempet ya, gak tahu teman-teman yang masih Gen Z kayaknya udah gak relate. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain sempet ya. Baru mulai ngetren. Ya ngetren ini, terus tapi semua orang tuh tiba-tiba tuh bikin kok. Berlomba-lomba ikutan ya. Ya orang-orang berlomba-lomba ikutan. Tapi di sana yang saya ngeliat adalah bukannya berarti ini udah banyak orang yang ngerjain, akhirnya saya nggak mau ngerjain. Tapi saya lihat adalah waktu itu saya punya resource, punya bahan baku yang oke, saya punya tim kreatif juga yang bagus. Ini masih bisa nih, kita bisa nyiptain rasa-rasa yang belum ada saat itu kan yang hebohnya salted egg nih rasanya. Yeah. Tapi ternyata ada rasa lain yang kita bisa combine. Nah itu kita membuat diferensiasi di sana, cari yang keunikannya. Itu yang kita coba untuk tetap jalanin. Jadi tetap walaupun bisnis yang baru dimulai, orang yang baru mulai, atau bisnis yang sebenarnya udah berjalan pun, ibaratnya udah banyak yang ngejalanin pun, ketika kita memang tahu bagaimana kita mau ngejalaninnya dan mengemasnya, menggorengnya gitu ya kalau bahasa bisnis itu gimana kita mau gorengnya, mau bungkusnya itu tetap akan bisa jalan sesuai dengan keunikan masing-masing. Meskipun dia baru mulai atau setelah kita masuk ternyata udah banyak banget yang menjalankan bisnis itu. Oke, itu menarik banget. Nah, kalau misalkan saya nggak tahu ya kalau di industrinya saat ini Selvina mengalami atau enggak. Karena saat ini banyak banget orang yang pebisnis, ini lagi ada yang ketakutan dengan banyaknya maraknya AI, betul nggak? Sebaliknya ada pebisnis yang kepengen banget memanfaatkan AI nih. Betul, saya termasuk yang sangat memanfaatkan. Sangat memanfaatkan AI. Bahkan Sebelum saya ke sana nih. Iya, sebelum sampai ke sana nih ya. Nanti ada yang nanya lagi kursus AI-nya di mana? Harganya berapa? Sebelum ke sana. Ini nih yang menarik. Teman-teman pernah lihat gak, nonton gak satu buah video di mana di India itu buruh pabriknya itu kalau kerja itu dipasangin kamera di dahinya. Ada yang pernah lihat? Yang pernah lihat boleh angkat tangan? Yang pernah nonton, nggak apa-apa angkat yang tinggi dong. 1, 2. Oke, yang belum pernah lihat sekarang. Oke, lebih banyak yang belum ya. Logikanya, kenapa sih buruh pabriknya, misalkan ada 1.000 orang, 1.000-1.000-nya tuh kerja pakai kamera di sini, ditempelin di dahinya, dipasangin. Kita pasti akan berpikir itu untuk gampang monitor siapa kerjanya bener gak, rajin gak, masuk gak, bener gak. Pikiran kita ke sana. Tapi tahukah Anda ternyata bukan itu tujuannya. Tujuannya mereka sedang melatih AI. Karena saat mereka kerja itu kan terekam. Jahitannya kemana, seperti apa. Kebayang gak sih kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Bahkan buruh pabrik pun bisa tergantikan oleh sistem otomatisasi. Gila gak dunia? Dan bukan cuma itu, karena kebetulan suami saya itu kan juga, kita ada manufacturer juga emang untuk snack pabrik. Jadi banyak memang tenaga-tenaga di pabrik itu yang sudah kita kurangin, kita gantikan. Dari yang paling bawah itu salah satunya adalah cleaning service. Kalau dulu kita pakai outsource untuk office boy, cleaning service, sekarang kita mengurangi itu, kita gantikan dengan mesin yang bisa berjalan 24 jam, gak perlu cuti, gak perlu kasbon, gak perlu mikirin kapan masuk, kapan enggak. Betul, dia bisa paling ngecas aja ya. Betul, tinggal diprogram aja. gantian doang. Itu salah satunya ya yang paling singkat gitu loh. Yang paling kelihatan bahwa semua lini ternyata bisa kena nih. Betul. Dalam sebuah pekerjaan, wow. Membuat kita yang mulai bisnis nih, mulai melihat ya, AI ini bisa jadi sebuah peluang yang bagus untuk kita cutting cost. Betul? Iya, tapi kalau salah pakai,
bukan cuma cutting cost yang terjadi, bisa cutting produktivitas juga, dan kita harus bisa mencermati di sana. Nah dengan situasi yang seperti ini nih Sel, misalkan teman-teman di sini yang hadir nih, lagi berjuang dengan bisnisnya masing-masing, saya nggak pernah tahu, ada yang perabotan tadi ya, ada yang bisnisnya di rumah makan, ada yang bisnisnya punya kelas pelatihan, macam-macam lah ya, ada yang profesional sebagai dokter dan lain-lain, ada yang saya dengar ahli banget dalam dunia bagaimana setting untuk networking di komputer. Jadi kalau misalkan mau ngesetting komputer, ya kan perkabelan itu nggak gampang ya guys. Buat kita yang nggak ngerti, apalagi saya yang gaptek banget, nyusun pakai PC dipasangin internet aja, itu dulu tuh nggak ngerti coloknya tuh mesti mana dan lain-lain. Nah itu kan perlu keahlian khusus, ya. Teman-teman yang hadir hari ini nih latar belakangnya macam-macam nih Sel. Seandainya nih kepengen memulai bisnis baru, atau misalkan Selvina nih kepengen mulai bisnis baru lagi, pertimbangannya apa sih yang harus dilihat terlebih dahulu? Jenis bisnisnya kah? Ya, partnernya kah? Tantangannya atau apa nih? Kita pengen gali dulu nih. Kalau buat saya satu, itu adalah partner dan kita itu akan berbisnis di mana dan dengan siapa. Partnernya dulu berarti? Iya. Terlepas apapun bisnisnya? Iya, karena gini, mau ide bisnisnya itu sebagus apa, atau kita punya produk sebagus apa, tapi ketika kita nggak punya tim atau partner atau perusahaan yang emang oke, itu nggak akan sustain juga. Pernah nggak punya, mungkin teman-teman pernah ngerasain, saya ini bisa masak nih, enak banget nih. Semua orang suka. Terus kemudian mungkin teman-teman decide untuk buka restoran atau buka kafe bareng-bareng. Tapi partnernya ternyata nggak oke. Jalan nggak bisnisnya? Tapi dibalik ketika emang punya partner yang tepat, punya mungkin atau perusahaannya juga oke, yang kita mungkin berpartner, kan nggak harus selalu cuman bisnis sendiri ya. Betul. Oke, ketika itu kita dapat yang bagus. Kalaupun kita mungkin punya skill yang gak seberapa atau mungkin kita nggak ini tuh bisa sama-sama untuk mau bertumbuh bareng untuk akhirnya bisa growing, dapat output yang lebih bagus. Oke, berarti ide cemerlang kalau ketemu orang yang nggak pas, akhirnya nggak jadi apa-apa, bahkan merugikan kita. Betul. Sebaliknya nih, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya ide, saya nggak ngerti apa-apa, tapi kalau misalkan saya punya lingkungan yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat, ketemu partner yang tepat, baik dalam bentuk perorangan maupun perusahaan, itu bisa membuat saya menghasilkan bisnis justru. Betul, dan akan lebih sustain. Lebih sustain. Sustain itu artinya lebih tahan lama lebih ya guys. Lebih tahan lama, berjalannya bisa akan lebih long term. Jangka panjang ya. Ya karena banyak juga yang usianya berbeda ya, harus diterjemahkan. Sebagai public speaking coach tuh gitu. Ya, Oke. Ya menarik. Nah gini Sel, seandainya nih Selvina diminta untuk, yuk kita start bisnis baru. Saya kepengen nih bisnis bareng sama Selvina. Apa yang harus kita lihat dulu dan ada nggak sih rekomendasinya saat ini? Kalau dari dulu sampai sekarang, kenapa saya masih menjalankan bisnis HDI walaupun saya juga sama ya seperti Coach Busur di sini ya kan, yang aktif juga untuk investasi di berbagai bisnis juga. Tapi yang saya lihat dan saya selalu rekomendasikan ke orang, nomor satu adalah untuk ngejalanin bisnis network marketing seperti HDI. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya udah nyoba banyak bisnis ya teman-teman ya. Mungkin bukan mencoba banyak bisnis lah ya. Saya udah coba beberapa bisnis. Mungkin ada teman-teman juga yang pastinya lebih banyak lagi pengalamannya daripada saya. Tapi kalau saya boleh share dari berbagai bisnis yang saya coba, mulai dari bikin bisnis sendiri, bisnis partneran sama orang, mau di bidang F&B, service, produksi, saya udah coba. Ya bahkan sampai sekarang. Di bidang manufacture pun saya coba, mau dari B2B sampai retail tuh juga saya coba jalanin semua. Nah saya kalau boleh share, nomor satu itu semua bisnis tuh pasti butuh modal. Dan bisnis di luar tuh modalnya besar kok. Pasti. Dan pertaruhannya itu adalah benar-benar day by day. Masih bisa survive apa enggak, jalan apa enggak. Betul. Itu. Nah tapi ketika yang saya syukuri dan saya selalu rekomendasikan ke orang, pengalamannya, saya kenal bisnis HDI, saya bersyukur saya kenal bisnis HDI itu dari usia muda. Itu nomor satu. Usia berapa? 22 tahun. Oh 22 tahun itu, ya. Oke. Itu saya ketemu HDI, lulus kuliah, setahun setelah saya ngebuka beauty kliniknya saya ketemu sama HDI. Dan saya ketemu HDI itu di saat bisnis saya tuh lagi naik justru.
lagi menanjak lah, lagi banyak klien, lagi banyak murid segala macam, lagi dapat banyak trust orang. Tapi di sana saya tetap memilih untuk menjalankan HDI karena ada satu model bisnisnya yang saya tuh nggak bisa temuin di tempat lain. Oke, seperti apa tuh? Pertama, saya baru tahu ternyata yang katanya untuk jalanin bisnis, yang beneran kita jalani bisnis ya, bukan cuma sekadar jualan atau saya buka klinik, namanya udah bisnis, ternyata tuh enggak. Karena semuanya masih berdasarkan saya. Yeah. Tapi saya baru pelajari ternyata ketika kita bikin bisnis, itu harus ada sistemnya. Ada atau tanpa adanya kita itu bisnis tetap bisa berjalan. 6 bulan kita nggak ada pun, 1 tahun kita nggak ada pun, ibaratnya bisnis itu tetap running. Karena udah ada sistemnya, udah ada SOP-nya, udah jelas cara jalaninnya dan ngembanginnya itu juga akan mudah. Oke, kalau bisnis coach di luar sana ya, yang jualan coaching itu selalu ngomong autopilot system gitu. Betul. Ya. Jadi bisnis yang bisa berjalan Betul. tanpa kehadiran pemiliknya nanti. Betul. Oke, itu Selvina temukan di HDI. Betul. Karena yang saya lihat gini teman-teman, kita ngelihat perusahaan-perusahaan konglomerasi di Indonesia, apa aja sih perusahaan konglomerasi di Indonesia? Wah, banyak banget. Apa? Nama Sebut atau aja ya. sebut nama? Company. Indofood, BCA. BCA. Cuma tahu 2 itu. Ya Sinarmas, OT Group lah segala macam. Pertanyaannya, apakah pemiliknya, ownernya itu masuk kantor setiap hari ngelilingin company satu persatu? Hah? Ya jelas nggak mungkin bisa dong. Dan perusahaannya kan bukan cuma satu, betul nggak? Iya. Holdings, mereka udah bukan company lagi, udah holdings company. Udah punya banyak banget. Apakah mereka tetap muterin kantornya satu persatu di cabang setiap kota? Nggak mungkin, bener gak? Tapi untuk mereka mencapai ke tahap itu, yang nikmatin itu bukan generasi pertama, bukan generasi kedua kan. Yang nikmatin sekarang, itu udah generasi keberapa? Ada generasi ketiga, bahkan udah mau masuk generasi keempat. Dan waktu itu saya mikirin, kalau saya tujuannya adalah mau capai ke sana, bisnis yang kalibernya seperti itu, harus kapan nih dan mulainya dari mana? Tapi ternyata setelah saya dijelaskan bisnis HDI, saya punya kesempatan untuk mencapai mempercepat waktu saya menikmati hasil dan menikmati sistem kerja yang seperti itu, ya tadi bilangnya autopilot seperti itu, dengan modal yang relatif minimal, dengan waktu yang jauh lebih singkat, dan itu saya, puji Tuhannya saya udah dapetin gitu loh di HDI. Di HDI, wow berarti perusahaan HDI itu seperti apa nih, mesti dikenalin nih sama Selvina. Ya. Boleh mungkin teman-teman, siapa yang belum tahu HDI? Boleh angkat tangan ya? 1, 2. Gak apa-apa yang tinggi, Iya. Yang tinggi. Ini HDI apaan sih? Jangan-jangan Harley Davidson Indonesia atau apa gitu kan ya? Gak jelas gitu kan. Gak apa-apa, biar kenal aja kan ya. Oke, ada beberapa ya. Thank you untuk kehadirannya. Boleh dong tepuk tangan untuk yang baru pertama kali hadir ke HDI. Ya, supaya ada tahu mungkin dulu. yang baru pernah denger dong, oh HDI tahu, tapi belum kenal dengan dekat nih. Oh iya, bisa juga. Bisa juga ya. Ada juga yang seperti itu nggak tahu si HDI, tapi ya itu kata orang begitu gitu. Nah, kita kayaknya pengen gali lebih detail langsung dari Selvina ya. Yang kenal dari usia 22 tahun. Waktu itu apa yang bikin akhirnya terpesona, mau yaudah deh saya mau partneran sama HDI, saya mau jalankan bisnisnya sama HDI, dan akhirnya sampai dengan hari ini dari bisnis HDI bisa ngembang kemana-mana. Karena kebetulan domisili saya di Jakarta, jadi pas pertama saya kenal sama HDI nggak lama saya tuh dibawa ke kantornya. Jadi kalau teman-teman lihat kantornya HDI sendiri ini gedungnya HDI Hive, ini gedung kantornya itu adalah milik kita sendiri. Karena awal saya ngejalanin kan banyak yang bilang, aduh bisnis MLM apalagi dulu ya stigmanya ya, itu tuh jelek banget. MLM tuh ntar bohongin orang doang, nanti nipu segala macam, dan banyak bisnis yang akhirnya ngajakin orang kemudian perusahaannya kabur. Tapi yang kita lihat saat ini, HDI ini ada di kawasan yang elit, di Menteng, terus punya gedung kantor sendiri yang sudah berdiri secara utuh, yang ibaratnya kalau dia tiba-tiba mau untuk kabur, ya itu asetnya tuh berapa banyak gitu kan, itu nggak bisa juga. Dan produk-produknya sendiri itu unik teman-teman, produknya unik. Kenapa? Waktu itu pas saya mau jalanin, saya ngeliat bahwa yang menawarkan bisnis MLM itu banyak, produknya itu macam-macam. Tapi kenapa saya mau untuk ngejalanin ini? Karena saya ngelihat
perusahaan multi level yang memasarkan produk madu yang berkualitas, yang unik. Sampai saat ini saya nggak nemu. Keunikan produknya juga berpengaruh nih terhadap pemilihan. Oke. Karena produknya madu itu bukan buatan pabrik teman-teman. Kalau itu buatan pabrik, ya misalnya saya jadi MLM panci segala macam. Itu gampang nggak dibuat lagi di pabrikan? Orang tinggal jual dengan harga mungkin lebih murah, apa segala macam. Teknologi itu gampang banget untuk ditiru, diduplikasi, dibuat lagi. Tapi kalau madu itu kan hasil alam. Yang nggak bisa, bahkan sampai saat ini ya secanggih-canggihnya perusahaan China itu belum menciptakan bisa menciptakan madu palsu seperti asli gitu ya. Nggak bisa. Oke, Itu berarti yang jadi pegangan peluangnya saya. masih besar banget nih. Betul, di bisnis dan ini. produknya tidak gampang untuk ditiru atau duplikasi. Catat ya teman-teman ya, kalau kita mau berbisnis, selain yang pertama kita cari partnernya tadi, supaya bisa jangka panjang bisnis kita bertahan. Yang kedua adalah cari apa? Cari yang produknya nggak bisa diproduksi massal, Betul. ya di pabrik. Karena kalau bisa diproduksi massal, itu tren. Biasanya tuh kayak kita lagi lihat bisnis apa lagi tren, sekejap set hilang habis itu, nggak berapa lama. Benar. Ya, Jadi itu. Milo kepal lagi, tet, udah hilang tuh Milo kepal ya. Udah hilang kan sekejap kan, karena gampang ditiru. Jadi cari bisnis yang nggak boleh produknya tuh gampang ditiru ya guys. Catat ya kedua ya. Oke, terus. Kenapa kok HDI? Ya. Karena tujuannya saya itu adalah pengen berbisnis yang memang bisnis besar. Saya ngelihat juga kemudahan untuk ekspansinya pasti. Ya, karena kalau misalnya kita ngelihat teman-teman bisnis-bisnis yang besar itu nggak mungkin cuma di satu toko doang, betul nggak? Nggak mungkin di satu cabang doang, satu tempat. Pasti mereka akan ekspansi ke banyak tempat. Nah ternyata HDI sendiri itu udah punya ratusan center yang ada di seluruh Indonesia yang memudahkan kita itu untuk melakukan ekspansi bisnis dan membuat pangsa pasar yang kita itu bukan cuman terlimitasi di daerah tertentu doang, tetapi hampir bisa menjangkau di seluruh Indonesia bahkan juga sampai ke mancanegara. Oke, berarti faktor ketiga yang Selvina lihat adalah dia udah punya nih saluran distribusinya. Jadi Betul. produknya tuh lebih gampang diakses dimanapun. Betul. Jadi kalau kita mau misalkan mengembangin bisnisnya, orang bisa dapetin produknya lebih gampang. Ya. Itu alasan ketiga. Betul. Oke, siap, dicatat. Ya. Nanti ada pertanyaan dari saya. Oh, enggak gitu ya. Oke. Apalagi nih, semakin menarik nih. Apalagi nih? Salah satunya adalah kenapa saya milih perusahaan HDI saat itu karena produknya itu perlebahan dan produk madu itu tuh sudah direkomendasikan dari ribuan tahun yang lalu dan ada di kitab suci hampir semua agama besar yang ada di Indonesia. Ibaratnya teman-teman kalau sekarang banyak perusahaan-perusahaan atau suplemen ini dengan teknologi terbaru, ini dengan teknologi yang paling canggih, dengan apa segala macam. Yang diuji coba tuh siapa yang konsumsi? Oh iya kita. Tapi itu ngeri gak sih kalau tiba-tiba kita minum ngubah DNA gitu? Kalau hasil pabriknya gak sih? Harusnya kan mereka udah ada researchnya. Tapi kan berapa lama nih researchnya? Karena kita nggak tahu kan efek long termnya setelah 50 tahun. Kan nggak mungkin dong mereka research setelah 50 tahun baru kasih ke kita. Bener gak? Udah keburu rugi. Keburu rugi gitu. Tapi kalau produk madu sendiri dari zaman dulu dan bahkan direkomendasikan di kitab suci, ya itu udah jadi pegangan. Orang di belahan dunia manapun tuh tahu madu itu apa. Itu. Ya, betul. Kata orang ada yang bercanda ya, 1000 orang ditanya manfaat madu bagus nggak? Ada 1500 yang jawab bagus. Karena yang jawab itu ikutan jawab yang dengerin. Ya nggak ditanya dia ikutan jawab juga bagus katanya. Jadi 1500. Lucu banget kayak gitu ya. Terus tapi kan madu kan banyak ya Sel. Kalau kita bicara memang benar. Logikanya masuk nih. Madu tuh nggak bisa diciptakan. Nggak bisa di-create di pabrik. Ya, tapi yang namanya madu ataupun produk-produk yang lain nggak tahu yang berkaitan dengan madu itu kan nggak cuman HDI aja yang keluarin tuh. Betul. Nah, kenapa kok tetap milihnya HDI sementara Karena kan masih gini, banyak madu lain? Kalau teman-teman tahu di luaran tuh banyak nggak? Apalagi di Indonesia itu banyak banget produksi madu hutan. Ya. Tapi teman-teman pernah lihat cara pengambilan madu hutan dan memprosesnya itu seperti apa? Hah? Ada nggak yang pernah lihat? Ada nggak yang pernah lihat? Kalau kita ngelihat, ya ada yang dipanasin dulu, ada yang cara pengambilannya itu tidak dengan standar yang baik, yang higienis, dan banyak banget mitos-mitos di luar sana tentang madu dan segala macam. Nah tapi yang luar biasanya kalau misalnya produk-produk HDI sendiri yang saya lihat dari segi perusahaannya itu juga sertifikasinya itu sudah jelas, dan dari segi produknya pun juga banyak research dan juga sertifikat-sertifikat yang yang membuat kita itu percaya akan kualitas produknya.
Oke, berarti nggak cuma sekedar diklaim, wah nih madunya HDI ini bagus nih. Betul. Tapi ada riset di Ada baliknya. research-nya juga. Ada hasil jurnalnya juga. Betul. Oke, Dan berarti- ada uji-ujinya juga, ada sertifikasinya Oh, juga. sampai ke ujian ke Betul. labnya juga ada? Iya, uji labnya Wow. itu juga ada. Itu kan yang lebih membuat kita ketika nawarin orang ada nanya atau apa, itu kita tuh punya pegangan yang jelas. Tapi sedangkan madu-madu yang di luar itu banyak yang sekedar, makanya mungkin teman-teman ada yang orang pernah bilang, aduh aku nggak mau minum madu, isinya cuma gula semua gitu ya. Atau yang ada orang bahkan yang sebelum kenal soal clover honey, aku nggak suka minum madu tuh Nggak airnya enak. asem Iya, apa segala ada macam. nggak Padahal enak. itu madu yang udah fermentasi, yang Oke. standarnya itu udah banyak simpang siur lah. Oke, itu penting ya, itu menarik banget. Nah kalau selain dari hal-hal yang tadi yang perlu kita perhatikan nih Sel, ya, apalagi yang menurut Selvina tuh yang menjadi titik poin saat kita memutuskan bahwa oke deh saya mau partner sama HDI. Kalau satu yang saya pegang saat itu sebenarnya bukan cuman produknya itu iya, karena saya juga terbatas sama produknya. Tapi yang pasti teman-teman ketika mau untuk bergabung atau besar bersama satu perusahaan yang harus dilihat adalah tentang kejelasan perusahaannya sendiri. Sistem buat pembagian bonusnya itu seperti apa, sistem pembagian hasilnya itu adil apa enggak, itu yang harus diperhatikan juga sih kalau buat saya. Oke, melihat bagaimana perhitungannya, adil atau enggak. Oke, itu saya nggak tahu nih teman-teman bisa ngeliat slide, ada slide yang ditayangkan atau enggak? Ada ya? Oke, mudah-mudahan sama dengan slide yang kita lihat di ujung belakang ya. Mudah-mudahan. Nah berarti kita harus juga melihat bagaimana perhitungan itu. Betul. Jelas atau enggak? Ya. Oke, ada Adil slide yang apa bisa enggak? ditampilkan atau enggak? Nih kita lihat. Enggak. Gimana nih? Nggak, paling kalau misalnya sekarang, apalagi perusahaan HDI itu tuh udah ada sertifikasi untuk bisnis syariahnya. Itu kan yang menjamin untuk nggak banyak teman-teman perusahaan itu yang memegang sertifikasi bisnis syariah. Karena kalau misalnya dia mau dapat sertifikasi bisnis syariah itu produknya semua juga udah harus ada ujiannya, sertifikasi halalnya, dan sistem pembagiannya itu pun juga adil. Ya kan, itu yang jadi pegangan Harus juga. sesuai dengan prinsipnya syariah. Betul. Oke, karena gini ya teman-teman ya, nih buat Anda yang beragama Islam dan Muslim, udah pasti tahu lah ya syariah itu penting banget, betul nggak? Untuk semua produk, sikap, bisnis dan lain-lain. Tapi buat kita yang non Muslim sekalipun, begitu saya lihat ada satu buah produk ataupun bisnis, dia udah masuk ke kriteria syariah, minimal membuat saya lebih aman. Tahu nggak kenapa lebih aman? Tahu nggak kenapa? Kira-kira ini tahu kenapa lebih aman? Minimal kalau saya nanti kenalkan ke orang lain, ya itu adil. Karena sudah melewati banyak tahapan pengujian. Nah ini harus kita tahu ya. Dan saya mau kasih info nih. Kalau Anda baca banyak artikel tentang bisnis, yang namanya di dunia itu lagi hypes banget bahwa semua bisnis, semua produk itu mengarahnya ke arah syariah. So this is a great chance menurut saya. Ya menurut Selvina gimana ngelihat poin ini? Iya betul, karena itu yang membantu juga saya ketika menawarkan atau bahkan sebelum menawarkan ke orang lain ya, itu pegangan buat saya. Ibaratnya ketika kita berbisnis, kita kan berbisnis bukan cuma di dunia, betul nggak? Berbisnis itu ya aman dunia dan akhirat gitu ya. Jadi kalau kita cari cuan iya pasti. Tapi kan ketika kita menawarkan satu bisnis yang kita sendiri nggak yakin bahwa itu akan bermanfaat buat orang lain nggak, atau bahkan malah jadi merugikan, itu kan juga kita jalaninnya, ngerjainnya juga nggak akan lega gitu ya. Nah, tapi dengan adanya pegangan, walaupun saya bukan agamanya Islam ya, Muslim ya, tapi dengan adanya pegangan bahwa bisnis ini punya sertifikasi syariahnya, sama seperti Coach Budi juga, itu pegangan buat saya bahwa at least saya tahu ini tidak akan merugikan orang lain gitu. Iya, kalau kita bicara bisnis jangan bicara untung dulu ya, minimal nggak merugikan, itu paling penting ya. Harus kita pegang sama-sama. Yang setuju boleh tolong tepuk tangan dikit ya. Supaya agak tersadarkan. Karena kadang-kadang kita cuma tahu ya, oh ada prinsip syariahnya gitu, tapi nggak sadar itu gunanya buat apa, kenapa itu penting buat kita. Nah dari segi produknya, perkenalannya mau dikenalkan atau gimana menurut? Kalau produk mungkin cuma secara sekilas ya teman-teman supaya tahu gitu ya, perusahaan HDI itu produknya itu kalau teman-teman lihat ini ada yang namanya 4 Star. Jadi 4 Star itu 4 produk unggulan utama
produk-produk intinya kita itu ada dari Polenergy, Royal Jelly, Propo Elix, dan Clover Honey. Itu 4 produk rangkaian utamanya kita. Ya, kenapa dibilangnya 4-star? Karena 4-4-nya ini yang jadi bintangnya, penunjang utamanya nih, mainnya, yang punya fungsi masing-masing yang memang harus dikonsumsi ketika orang mau hidup sehat, orang mau hidup yang optimal, konsumsi yang 4-4-nya. Karena kalau teman-teman lihat di sini ada Polenergy itu serbuk sari bunga, teman-teman. Ya, serbuk sari bunga yang dia ini sangat bagus untuk nutrisi. Jadi memenuhi juga untuk kebutuhan nutrisi harian kita dan kandungan itu sangat lengkap. Terus kita juga punya Royal Jelly, ini satu-satunya produk perlebahan yang dihasilkan dari tubuh lebah langsung, yaitu oleh ratu lebah yang bagus banget untuk sistem regenerasi dan juga sistem syaraf. Terus ada juga Propo Elix, ini lapisan yang melapisi sarang lebah sendiri. Dan bahkan sarang lebah, teman-teman tahu sarang lebah itu diklaim sebagai tempat yang paling steril, teman-teman. Bahkan lebih steril daripada ruang operasi karena kandungan propolisnya ini. Kandungan antioksidannya sangat tinggi banget. Dan dia punya sifat antibakteri, anti jamur, antiinflamasi juga, membantu untuk imunitas. Dan ya pasti ya teman-teman mungkin kenal HDI karena Clover Honey. Clover Honey ini, Clover Honey kita itu paling bagus untuk penyerapan kesehatan pencernaan dan juga sistem pernafasan. Ini 4 produk unggulan pertama. Tapi bukan cuma itu doang, karena kita juga punya produk-produk yang lain. Mungkin saya cuma akan highlight doang supaya teman-teman tahu bahwa HDI itu juga terus berinovasi, teman-teman, untuk ngembangin produk-produk selain dari 4 produk unggulan yang pertama. Ada apa lagi tuh? Ada apa lagi? Nah, kita juga sekarang punya rangkaian Better Botanics. Jadi kalau teman-teman lihat rangkaiannya sekarang HDI itu juga terus berinovasi. Kita punya rangkaian hair and body care juga untuk perawatan tubuh, mulai dari sampo, mulai dari hair tonic, face wash ya, sabun wajah, sabun muka, semua itu kita punya sekarang. Tapi yang unggulannya adalah karena bahan-bahannya kita itu ada kandungan perlebahannya, terutama adalah propolis. Karena propolis itu benar-benar kayak super ingredients, ya, super ingredients. Sebentar, itu hasil klaim atau hasil jurnal tadi? Hasil jurnal tentunya ya, teman-teman. Jangan sampai ngeklaim sini, ini hasil jurnal ya, bahwa hasil jurnal. propolis itu tadi punya sifatnya itu kan dia bagus gitu ya. Tadi saya udah bilang ada sifat antibakterinya, ada sifat antivirusnya. Ibaratnya gini teman-teman, kalau kita kadang suka pakai sabun-sabun antiseptik untuk membunuh bakteri. Tapi tahu nggak? Atau mungkin ya terkenal lah ya, sabun antibakteri apa segala. Nah, tapi seringkali ada orang-orang yang nggak tahan dengan kandungannya. Kalau pakai lama-lama kulitnya kering atau bahkan sampai gatel ya. Apalagi teman-teman yang punya masalah eczema, psoriasis itu pasti nggak tahan nih dengan sabun-sabun yang kandungan antibakterialnya tinggi. Tapi karena kita pakai teknologinya kandungannya itu adalah si propolis ini, justru dia mempertahankan bakteri-bakteri yang baik dan kandungan tubuh kita. Dan Better Botanics ini dia juga udah bebas dari SLS, bebas dari paraben juga, terus bebas dari pewangi-pewangi fragrance free juga. Jadi itu sangat ngebantu. Itu kandungan Better Botanics. Tapi bukan cuma itu teman-teman, kita juga sekarang punya produk baby-nya juga ya. Baby-nya juga karena pasti kita juga pengen ya produk yang terbaik juga nih buat anak-anak kita. Nah, sekarang saat ini kita punya soothing cream ya, baby soothing cream. Ini all in one cream sebenarnya ya. Untuk diaper cream, face cream, lotion, dan juga kita punya massage oil juga. Dan HDI Kids nih, HDI Kids ini sih kalau Honeybee Pollen udah dari zaman Anda masih dulu banget. Iya, zaman dulu banget, dan sampai sekarang pun anak saya juga mengkonsumsi banget. Kita juga punya rangkaian produk HDI Kids yang tetap teman-teman mengandung produk-produk perlebahan tentunya. Karena hampir semua produk HDI itu pasti ya base-nya itu adalah produk perlebahan yang berkualitas. Berarti range produknya itu cukup luas ya, dari bisa dipakai baby sampai kids, dewasa semua bisa. Betul, karena kalau teman-teman tahu dulu kan saya memulai dalam usia muda. Dulu saya belum punya anak, saya bingung dong. Ya mau jualan ke siapa produk anak ya, seorang saya juga belum punya anak gitu kan. Tapi luar biasanya bisnis HDI karena dengan sistem bisnis networkingnya ternyata saya memang dulu belum punya anak. Tapi saya punya rekan kerja yang udah punya anak yang mereka juga punya pangsa pasar sendiri. Sekarang ketika saya punya anak, saya bisa merambah pangsa pasar baru. Iya, pangsa pasarnya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau dulu kan mikirnya ini produk kesehatan yang butuh cuman sadar produk kesehatan itu cuman orang-orang tua doang, anak muda yang punya uang doang. Ya siapa sih yang mau spend gitu ya, apalagi kalau masih kuliah.
masa beli madu sebotol 500.000 mendingan dipakai buat yang lain gitu. Tapi ternyata saat itu pun mungkin bukan teman-teman saya yang pakai produknya, tapi mereka punya cicinya yang pakai, kakaknya pakai, omnya, pamannya. Nah itu kelebihannya bisnis networking yang membuat saya ini satu sistem bisnis yang luar biasa banget yang bisa menjangkau market-market yang kita itu nggak bisa jangkau sendiri. Oke. Gitu. Di luar produk kesehatan? Kalau Di cuma luar produk kesehatan kesehatan aja juga kan kita nggak punya semua produk orang enggak. seneng kan? Iya betul, karena kayak saya sendiri setahun pertama saya jalanin HDI teman-teman. Saya nggak tahu HDI itu ada produk perlebahannya, madunya. Ya saya tahu tapi saya tidak memakai dan saya tidak antusias lah untuk mempelajari produk-produk kesehatan gitu kan. Ya ibaratnya ya masih muda-muda kita juga belum mikirin ya mau minum vitamin apa, betul nggak teman-teman? Iya nggak? Yang penting adalah besok mau jajan apa ya, mau jajan telur gulung atau mau jajan seblak gitu ya. Mana dipikirin ya besok saya mau minum vitamin apa gitu. Tapi atau saya minimal masuk, sekarang zaman sekarang saya nggak tahu kalau sekarang ya kejadian nggak. Anak saya udah mulai mikir pakai sunscreen apa. ada sekarang Pakai teenagers untuk mulai pimples patch. yang mana gitu kan. Baru SMP naik ke SMA udah mikirnya ke sana. Perasaan dulu kagak ada mikir-mikir kayak gitu. Berarti ini ada pangsa pasar tersendiri Udah dong mulai di luar masuk, kesehatan. betul. Teenagers tuh Oke. sekarang mulai masuk, makanya Better Botanics pun juga banyak dipasarin dan kayak tadi saya masuk pertama kali ke HDI itu karena produk kecantikannya justru skincare biskinnya ya yang pas pertama kali saya masuk dan karena kebetulan dulu saya jalaninnya itu adalah bisnis kecantikan, jadi saya banyak masarinnya itu produk-produk biskin. Ya, jadi ntar teman-teman kalau yang pengen trial, cobain langsung, teman-teman bisa main ke bawah juga untuk nyobain si produk biskinnya juga. Bisa trial langsung di bawah. Bisa. Oke. Nah, selain si produk biskin, kita juga punya another best produknya kita, ada lozenges, ada herbal remedy itu untuk batuk dan produk-produk lain lah ya, yang tetap punya unggulan-unggulannya yang tujuannya adalah untuk ngebantuin kita dan keluarga itu tetap bisa sehat dengan produk-produk yang terbaik dari bahan perlebahan. Produknya sih menarik ya, unik dan lain-lain. Cuman gini Sel, kalau kita ketemu ya, kalau kita bicara soal bisnis network marketing atau MLM nih, kan dari zaman dulu, apalagi waktu saya kuliah, yang prospekin bisnis MLM itu segudang. Ada merek A, B, C, D, E, boy banyak banget deh. Semua pasti akan ngeklaim produknya itu bagus. Ya, sebagus-bagusnya produk perusahaan, itu kan nggak bisa cuma dijadikan andalan satu-satunya nih. Betul. Ya, tadi saya dengar satu, perusahaannya atau partnernya itu penting, ya kan? Kedua tadi, bagaimana sistem bisnisnya udah syariah dan lain-lain. Ya, kemudian produknya yang unik yang nggak bisa diciptakan berulang, itu penting. Nah, tapi ada hal lain nggak sih yang membuat saya tuh harus yakin sama HDI? Gitu. Yang saya lihat cuma satu sih teman-teman. Kalau teman-teman ada ngelihat grafik yang di depan Anda, itu salah satu grafik yang membukakan mata saya. Ibaratnya gini, ketika kita cuma ngejalanin bisnis untuk segmen tertentu aja, berarti kan market kita itu lebih kecil, betul nggak? Tapi ketika kita punya bisnis, kita punya produk yang bisa dipasarkan untuk banyak market, ya golongan usia, semua golongan usia, kayak produk perlebahan yang tadi teman-teman udah lihat kan, kita dari HDI itu punya produk yang dari bayi sampai semua usia, mau pria, wanita tuh semuanya punya. Dan satu lagi yang saya lihat adalah bahwa ternyata semua orang itu pasti akan ngalamin satu fase yang sama. Ya, dari anak-anak, dari lahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, jadi kan kita mulai masuk usia dewasa ya, masuk ke produktif. Dan semua orang pasti akan ngalamin dan semua orang akan bertambah tua, betul nggak? Usianya bertambah tua, tapi jiwa belum tentu. Setuju? Mudah-mudahan usia bertambah tua, tapi jiwa tambah muda dan muka tambah muda ya, kayak gitu. Kesehatannya dong tetap muda. Kesehatannya juga, iya. Body age-nya itu tetap Yes. muda. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri ya teman-teman ya, namanya usia itu pasti selalu bertambah dan kondisi fisik kita yang tadinya kita mungkin sehari kayak dulu saya pas usia 20-an gitu ya, mau begadang juga tetap aja besoknya bisa on lagi ya. Tapi kan beriring dengan bertambahnya usia gitu ya, begadang 2 hari 3 hari minta dikrokin gitu kan, minta pijet gitu kan.
Nah itu fase yang semua orang tuh pasti ngalamin. Dan saya pas ngelihat grafik ini yang saya sadari adalah iya semua orang itu pasti akan ngalamin pertambahan usia, ngalamin fase di mana kita tuh dalam usia produktif yang kita tuh lagi gencer-gencernya membangun bisnis dan berkarir, tapi kita tuh akan ngalamin slowing down. Slowing down apa? Di kondisi fisik, di aktivitas dan energi yang kita punya yang akhirnya mau nggak mau banyak orang bisnisnya terganggu ya, betul. Terpengaruh ikutan turun biasanya. Terutama ketika bisnisnya itu adalah kita bekerja mungkin sebagai profesional. Contoh misalnya yang tadinya profesional misalnya sebagai dokter ya atau makeup artist misalnya. Saya punya sahabat makeup artist yang terkenal yang dulunya itu dia bisa megang satu hari itu 3 pengantin, 3 bride. Terus pas udah belakangan dia bilang kayak nggak bisa sih. Dia sekarang maksimal banget itu 2 dan itu pun harus sambil pakai kursi. Karena apa? Pinggang katanya. Oke, tapi sehari 3 itu bangun jam berapa? Jam 2. Mulai make up pengantinnya jam 2. Jadi jam 2 sampai jam 6, 6 sampai jam 8, terus ada lagi yang sesi siang. Tadi itu dia bisa pas masih muda bangun berdiri make upin. Tapi bertambah usia sampai akhirnya sekarang dia sehari cuma bisa 1. Kenapa dia bilang? Gak kuat berdiri berjam-jam. Make upin pengantin kan bukan 1 jam ya teman-teman ya. Bisa 2-3 jam. Ntar harus balik lagi buat retouch lagi. Yang pinggangnya tuh setengah ditahan gitu kan, harus pegang alisnya biar bagus gitu. Itu salah satu yang paling nyata. Atau misalnya profesional yang lain yang tadinya mungkin kita ngapain ya, dokter misalnya, yang tadinya bisa operasi atau bisa tindakan, dokter kecantikan aja, lakuin injeksi sehari biasanya bisa pagi sampai malam. Bertambah dengan usia, gak bisa diforsir seperti itu, yang akhirnya berakibat dengan apa? Sumber pendapatan kita, penghasilan kita yang juga makin menurun. Nah karena itu saya ngelihat, oh ini sebagai 2 peluang yang lihat. Kebutuhan orang akan produk kesehatan, akan ada usianya orang itu pasti akan sadar untuk mereka itu butuh untuk konsumsi produk kesehatan. Tapi di HDI selain kita udah mulai kesadaran untuk mengkonsumsi produk kesehatan, kita itu juga diberikan kesempatan untuk bisa punya peluang menjalankan bisnis yang punya penghasilan yang besar dan kuat. Yang gak akan ikutan turun waktu usia kita sudah mulai secara badan menurun, penghasilan gak ikut turun tadi. Karena mostly yang kita bangun itu yang kita jalankan kan sebagai yang paling banyak ya, sebagai profesional, sebagai eksekutif ya, sebagai karyawan atau self-employee gitu ya. Itu kan kita mengandalkan diri kita sendiri, semakin lama semakin turun. Makanya kenapa saya milih untuk jalan bisnis HDI, karena ngelihat faktanya seperti ini dan juga kesempatan ngebangun bisnis yang real. Yang ada atau tanpa ada saya, yang kondisi saya lagi kayak gimana, bisnisnya itu bisa berjalan, jadi sumber penghasilannya nggak makin turun tapi bisa stabil bahkan naik gitu. Oke. Siapa yang baru kepikir nih bahwa ternyata benar juga ya, orang kalau semakin usianya bertambah, aktivitas kita kan mau nggak mau dipaksakan pun tetap mau nggak mau menurun. Ya nggak? Saat itu menurun, produktivitas ikutan turun dan banyak orang yang akhirnya mengalami hasilnya ikut turun. Nah dengan kita mulai menjalankan ini, starting usia berapapun ya harusnya ya. Betul. Nggak harus usia dari masih produktif, tapi setelah udah nggak produktif pun kita bisa jalankan ini. Betul, dan karena ada jaga income kita. Ada Coach Budi di HDI yang baru mengenal bisnis HDI itu usia 65 tahun. Baru kenal usia ya kan? 65, ya banyak harusnya ya. Baru kenalnya itu usia 65 tahun loh. Dan sekarang beliau itu udah 80, berapa tahun? 80-an tahun, 88. itu Dr. Felix. Ya. Oh iya, 88 saya dengar tahun cerita ya, Dr. Felix ya. 80-an tahun dan tetap produktif. Ya, dan bahkan beliau di usia 65 tahun baru kenal HDI, jalanin bisnisnya sampai sekarang. Dan kemarin beliau baru sharing juga ya, beliau di usia tuanya bukan cuma meninggalkan legacy warisan tuh berupa uang, beliau tuh baru bikin rumah gede banget kayak istana, tapi beliau itu mewariskan satu legacy value, nilai-nilai untuk anak cucunya bahwa ternyata untuk mulai belajar, untuk mulai usaha, untuk tetap bisa berkarya itu bukan cuma saat di usia muda, tetapi bahkan di usia yang mungkin banyak orang memilih untuk pensiun, beliau itu justru baru memulai lagi karirnya, karena beliau itu seorang dokter ya, baru memulai lagi karirnya dan bahkan tetap bisa
bersinar Melejit dan juga. menginspirasi banyak orang. Iya, keren banget ya. Berarti ada semua terbuka kesempatannya ya. Betul. Oke. Nah kalau kita menjalankan bisnis nih, Sel, kan jelas nih sumber penghasilan kita tuh kita bisa dapatkan dari mana ya. Betul. Misalkan nih contoh, orang buka restoran, jelas lah penghasilannya dapat dari mana? Dari hasil restorannya dia. Begitu juga kalau misalkan orang mulai kayak tadi, klinik kecantikan, eyelashnya dari buka kelas, sekaligus prakteknya sendiri, itu menghasilkan uang. Nah kalau dari bisnis HDI itu bisa menghasilkan dari mana aja? Kalau misalnya dari bisnis HDI itu secara simpelnya itu kita bisa dapat sumber pendapatan kita itu dari kita men-sharingkan produknya dan juga kita menjalankan bisnis distribusinya. Bisnis distribusinya. Nah, kalau teman-teman mau dapat sumber penghasilan yang besar, mau dapat sumber penghasilan yang kuat, itu teman-teman saya sarankan bukan cuma berjualan sendiri, karena kalau berjualan sendiri teman-teman sejago-jagonya kita jualan, kita punya pangsa market kan yang terbatas. Tetapi ketika kita bisa untuk membangun jalur distribusi, kita itu bisa punya sumber penghasilan yang besar dan kuat yang nantinya teman-teman tujuannya apa? Tujuannya seperti teman-teman lihat di depan. Apapun teman-teman ketika punya sumber pendapatan yang besar dan kuat, apapun yang teman-teman ingin, itu teman-teman tuh punya kebebasan untuk milih. Kebebasan untuk milih mencapai apa yang teman-teman pengen. Pengen ada pendidikan lagi yang lebih baik, pengen misalnya ada tempat tinggal yang fleksibel ya. Kalau zaman sekarang mungkin bukan cuma rumah ya, ada teman-teman yang mungkin sukanya tinggal di apartemen, ngelihat city view, ngelihat cityscape. Nah, apapun itu ketika kita punya sumber pendapatan yang besar dan kuat, apapun yang kita mau, kita tuh punya kebebasan untuk memilih yang baik. Oke, karena kita punya sumbernya tadi. Oke, dengan sumber penghasilannya berarti kalau kita bicara berarti nggak usah jalanin HD bisa dong. Ya, Bisa. kan Saya nggak pernah bilang bahwa HD itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sumber pendapatan yang besar dan kuat ya teman-teman ya. Tetapi saya bisa bilang di sini adalah HDI ini salah satu cara untuk teman-teman yang mungkin ya nggak punya privilege sama seperti saya, nggak punya modal dari orang tua langsung untuk bangun bisnis yang besar, atau nggak punya banyak koneksi atau kenalan untuk membantuin teman-teman jalanin atau memulai satu bisnis, nggak punya mentor bisnis di Nggak luar punya sana, orang dalam. nggak punya jalur-jalur ordal gitu ya. Karena banyak orang yang katakan orang pinter kalahnya sama ordal gitu kan, yang punya ordal. Menyedihkan tapi itu benar, betul nggak? Oke, jadi buat orang-orang yang nggak punya ordal kayak saya juga, Ya. gitu, berarti Ini salah satu yang kesempatan. bisa dipilih Betul. untuk menciptakan sumber yang Betul. kuat tadi. Oke, menarik. Terus pilihannya itu bisa dapat dari mana sih orang-orang kerjain, misalkan menciptakan sumber nih? Sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman ya, sumber pendapatan itu kan banyak ya. Ada yang mungkin menjadi profesional, ada yang membuat grup usaha, bisnis ya, ada yang bikin bisnis franchise. Tapi kalau teman-teman lihat di setiap golongan pekerjaan, kayak contohnya profesional. Profesional mungkin mereka bisa dapat income itu yang besar. Tetapi namanya profesional, waktunya dan tenaganya itu terbatas, betul nggak? Apa yang kita hasilkan itu tergantung dengan seberapa banyak waktu dan tenaga yang kita keluarin. Mau dokter, mau pengacara, mau penyanyi, mau artis sekalipun, sekelas misalnya ya, sekelas Raffi Ahmad misalnya. Wah udah sekali bayaran tampil MC, udah berapa ratus juta. Tapi kalau dia nggak MC, dapat duit nggak? Makanya dia bisnis ya sekarang ya. Iya, makanya kenapa pada akhirnya semua orang yang udah tahu gitu ya, nggak bisa cuma ngandelin diri sendiri, nggak mungkin cuma berpangku pada satu jenis pekerjaan yang mengandalkan dirinya sendiri. Mereka semua mulai diversifikasi, mulai masuknya itu adalah ke jalur bisnis. Sama grup usaha teman-teman. Grup usaha tuh dapat penghasilannya besar nggak? Namanya bikin grup usaha tuh penghasilannya besar, tetapi modalnya itu juga besar. Dan gak semua orang itu kan punya kesempatan ya, kita ya kayak saya gak punya kesempatan untuk langsung punya modal yang besar. Dan untuk bikin grup usaha, untuk bikin sistemnya, waktunya itu juga butuh lama untuk ngebangun. Nah tapi saat ini ada bisnis franchise. Franchise itu kan bisa dapat uang yang besar, mungkin waktu dan tenaganya itu bisa minimal karena apa? Sistemnya udah
Ada, kita beli, bener kan? Tergantung franchise. Ya tergantung franchise ya sih. Kalau Karena kalau kita bicara di Indonesia, kalau kita ngomong soal franchise, aduh udah ya. Mohon Ya. maaf kalau ada yang punya bisnis franchise atau yang jual bisnis franchise ya, mohon maaf ya, saya tanpa mengurangi rasa hormat. ini mohon maaf Tapi kalau iya. saya bilangnya ini benar-benar franchise yang Benar-benar franchise yang besar. ya, yang istilahnya modalnya itu biasanya ya itu untuk beli license-nya aja mungkin harganya itu udah miliaran pasti. Hanya buat license. Hanya untuk di luar yang license, lain-lain. belum untuk toko Itu dan pun pengadaan. belum tentu Belum jalan. jalan. Karena banyak banget yang udah buka MM-an pun hanya dalam waktu singkat Hype-nya habis. gone. Ya, karena itu makanya saya ketawa kalau dengar franchise sekarang. Ya. Zaman dulu 20-an tahun yang lalu, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa franchise itu adalah salah satu bisnis yang boleh jadi pegangan kalau Anda punya dana untuk invest. Betul. But now, setelah pengalaman 20-an tahun lebih berbisnis, saya menemukan banyak teman-teman saya yang buka aneka macam minimart itu ya cuma jadi begitu. Nggak jadi apa-apa, uangnya ketahan, nggak bisa balik dan lain-lain. Ya. So it's not a really wise choice. Betul. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, teman-teman kalau ada yang jualan franchise. Oke, next. Terus kalau pilihannya begitu banyak dan penuh dengan tantangan, emang ada sel yang bisa semuanya oke itu kayaknya nggak mungkin. Itu yang saya bilang awalnya saya juga ngerasa itu too good to be true gitu loh. Karena saya jujur mungkin fisik saya perempuan tapi pemikiran saya itu kayak cowok. Logikanya tuh lebih jalan teman-teman. Jadi ketika saya ditawarin emang ada. Saya meresearch dulu sendiri. Pendapatannya kayak gimana, sistemnya seperti apa. Tapi ternyata di HDI itu memang memungkinkan kita untuk bisa ngatur waktunya kita sendiri, menjalankan bisnisnya itu sesuai dengan waktu yang kita punya. Terus kita juga punya kesempatan itu karena jalaninnya networking ya, bisnis jaringan, kita tuh bukan berjalan sendirian. Tapi kita itu punya dapat kesempatan tuh menduplikasikan waktunya kita. Ya kan, yang tadinya nih kalau misalnya kita kerja cuma sendiri kita cuma punya 1 jam per hari. Tapi kalau kita punya membangun timnya kita di sini, menjalani networknya, ada 10 orang bisa di ruangan ini. Berarti kita punya tambahan 10 orang yang ngejalanin. Dan bukan cuma di satu tempat tapi di berbagai tempat di kota. Nih saya lagi ada di sini nih. Tim saya mungkin di Kalimantan lagi open market di sana. Tim saya yang di kota lain lagi ngelakuin kegiatan HDI juga. Nah, dan karena kita sistem bisnisnya udah berjalan dan dikerjain itu bukan cuma sama 1 orang doang ya kan, hasilnya pun akan lebih cepat. Ya, dan mereka yang mengerjakan itu karena mereka mengerjakan untuk bisnis mereka sendiri. Betul. Dan tanpa sadar berdampak ke bisnisnya Selvina gitu itu ya. yang paling enaknya ya, karena setiap orang itu akan mendapatkan hasil dari usahanya mereka masing-masing gitu. Oke, berarti Selvina bisa berani mengklaim saat ini bahwa ya di antara semua pilihan yang tadi cuman HDI ini kayaknya nih satu-satunya bisnis ya network marketing lah ya, satu-satunya bisnis yang bisa memberikan kita kesempatan dengan modal yang minimal tadi di awal bahas, dengan waktu yang lebih fleksibel, tapi kita bisa menghasilkan penghasilan yang sumbernya besar dan stabil. Betul. Oke. Walaupun sekali lagi ya teman-teman ya, sumber pendapatan yang besar yang lain ada nggak? Ada banyak teman-teman. Tetapi resiko dan modalnya itu juga luar biasa. Sering dengar gak sih teman-teman orang-orang yang menjalankan bisnis belasan tahun bagus, hasilnya oke, begitu tren berubah, kebijakan pemerintah berubah, mereka rugi dan 1-2 tahun kemudian harus tutup dalam kondisi sangat rugi. Sering dengar itu gak? Satu Pernah contoh yang terpikir paling nggak? gampang teman-teman. Satu Gimana contoh tuh? yang paling gampang. Ingat gak? Kalau dulu orang bilangnya kalau kita mau mulai usaha tapi kita nggak punya modal gede, kita mau mulai jualan, masuk aja ke marketplace. Ya saya sebut lah ya, kita jualan di Shopee, kita jualan di Tokopedia. Karena beli-beli dan lain-lain ya. Kita nggak punya modal nih, berarti yang modal kita masih kurang untuk kita buka toko. Kita jualan secara online. Ya kan, karena kita nggak perlu sewa toko. Betul ya? Tapi kalau sekarang teman-teman, ada nggak di sini yang jalanin usahanya itu adalah retail di Shopee atau TikTok atau Tokped ada? Buka toko ya di sana ya. Oke. Sekarang regulasinya banyak berubah nggak Pak? Potongannya sakit nggak? Pemaksaan dari platformnya gede ya. Ya, Dan pajaknya saya bisa dikejar, bilang, semua dikejar. saya bisa bilang sekarang saat ini saingan kita di online itu bukan cuma sesama UMKM, tapi brand-brand yang besar sekalipun sekarang mereka main di sana. Dan kalau bisa kita ngomong soal Shopee, soal Tokped, soal TikTok Shop dan segala macam, mereka tuh selalu bermain dengan algoritma yang teman-teman tahu algoritmanya itu berubah.
Kita dituntut untuk selalu ngejar terus, Adaptif terus, dan juga belajar harus mengeluarkan biaya biasanya. Betul, karena untuk kalau ngejar sekarang algoritmanya. kita nggak istilahnya nggak pakai modal untuk beli iklan, untuk nge-boost ini segala macam, toko kita nggak muncul naik ke atas. Kemarin malam tuh saya baru meeting dengan satu agensi yang ibaratnya oke, kalau saya mau toko saya naik, dia bikinin ininya berapa, ya ditanya cuma gini, at the end of the meeting dia cuma nanya gini, boleh disebut nggak? Budgetnya berapa? Budget per bulannya berapa untuk kita Oke, bisa kasih? iklan. Jadi mereka bukan menanyakan bisa menghasilkan berapa buat kita, tapi yang Budgetnya pertanyaan dulu. pertama budgetnya dulu. Dan tidak ada jaminan loh. Mereka cuma bilang gini, kita coba dulu 6 bulan, kita akan try dulu dan kita akan ngeliat, nyoba beberapa strategi, karena itu kan beda-beda ya. Kira-kira mana yang paling cocok. Jadi kita udah bayar per 6 bulan. Let's say 1 bulan, saya bilang, oke 1 bulan tuh saya cuma bisa keluarin budget tuh 25-30 juta. Itu belum returns loh, itu baru kita bayar agensinya. Yang belum tentu ada hasilnya. Tapi sekarang kan mau gak mau, kalau dulu orang bilang gak usah sewa toko, sekarang sebenarnya kalau 25 juta per bulan kali 12 itu berapa? 300 juta. Lebih mahal dari sewa toko gak di Boulevard? 300 juta per tahun. But that's the fact. Sekarang kalau misalnya orang bilang nggak ada modal kemudian kita jual di online, nggak segampang itu. Ya, dunia berubah ya guys ya. Dunia berubah. Ini insight baru yang harus jadi pertimbangan buat kita dan Anda yang saat ini baru, khususnya saya sering banget juga ketemu orang-orang yang kayak begini, aduh saya tuh baru mulai dapat dari perusahaan tuh dapat uang sekian, udah mau pensiun nih, ini modal kira-kira saya kalau putar lewat bisnis online tuh seperti apa. Bayangan mereka adalah segampang beli barang, jualan pasang etalase di online, jualan sendiri tuh produk gitu kan. Kagak. Itu zaman dulu pertama kali marketplace itu muncul guys. Ya sekarang udah nggak seperti itu karena yang main di sana banyak. Ini harus jadi pertimbangan buat kita. Ya oke. Insight ya, Insight gitu. baru untuk 2026 bahwa tantangannya semakin nyata untuk yang main di online. Oke. Nah tapi kenapa sih sebenarnya orang main di bisnis network marketing ya, mau ngomong seperti apapun, bagus apapun, emang ada referensi-referensi yang bisa menunjang bahwa ini beneran bisnis, ini kuat. Gitu. Ada. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa rekomendasi buku kalau teman-teman yang mau baca, karena saya orang yang terbuka itu karena buku. Karena buat saya itu literasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau teman-teman cuma dengar saya sama Coach Busur hari ini, teman-teman bisa berspekulasi, mungkin itu nggak benar, mungkin itu ada hal-hal yang nggak sesuai nih. Tapi saya seneng untuk mencari tahu lagi sendiri, untuk menggali lagi lebih dalam lewat buku-buku. Karena di sini ada banyak buku-buku yang ngebukain pikiran saya di awal itu kenapa saya memantapkan diri untuk memulai langkah di bisnis networking gitu. Dan bahkan bukan cuma buku ya teman-teman ya, tapi ada juga ada juga pendapat-pendapat dari para ahli-ahli di dunia ya. Kalau teman-teman bisa ngelihat di sini ada beberapa ahli-ahlinya. Ahli-ahli ya. Kalau teman-teman tahu Warren Buffett, dia juga salah satu miliarder dunia juga yang punya bisnis yang besar. Bahkan dia bilang kalau dia harus mulai lagi bisnisnya dari nol, dia akan memilih untuk menjalankan network marketing. Jadi itu hal-hal yang ngebukain mata juga, dan bahkan bukan cuma di luar negeri ya, di Indonesia sendiri pun ternyata multi level marketing itu menjadi penggerak ekonomi teman-teman. Gak kelihatan, gak buka toko gak apa, tapi ternyata multi level marketing itu penggerak ekonomi yang cukup diakui dan berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena nyumbang pajak ya. Bayar pajaknya mahal loh. Kan gitu guys, ukuran pemerintah itu adalah sebuah perusahaan atau industri itu bagus kalau dia nyumbang pajak. Kalau pajaknya kecil nggak dianggap. Ya kalau sampai pemerintah udah ngomong, wah network marketing itu ternyata menyumbang untuk industri, berarti pajaknya besar. Pajaknya gede. Oke, ya, cukup kita aja yang tahu ya. Bagaimana logikanya? Karena nilai PPKN saya itu 97 guys, dari 100. Banyak orang bingung, kok bisa gitu kan waktu dulu. Saya bilang karena saya menjawab, kalau saya pemerintah, saya kepengen dapat jawaban yang mana.
Nah, jadi saya tahu logika pemerintah berpikir ya. Intermezzo, kita kembali ke sini. Nah, sekarang nih HDI itu bisa masih jadi bisnis masa depan nggak sih menurut Selvina? Kan gini loh, kalau start dulu waktu masih umur 22 tahun tuh, sekarang umur berapa? 31. 31, berarti itu kan udah 9 tahun yang lalu. Waktu mulai itu kan kondisinya begitu, Sel. Sekarang nih loh, kalau teman-teman baru mau start dari nol di HDI, ini masih bisa nih jadi bisnis masa depan. Fun fact-nya teman-teman, pas dulu 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu saya mau ngejalanin, itu tetap aja ada orang yang bilang kayak, ini mah udah yang jalanin tuh udah banyak, ngapain lagi jalanin ini. Udah jenuh. MLM itu. Iya, tapi buktinya dalam waktu singkat masih bisa tetap mendapatkan hasil yang bahkan ya puji Tuhan ya, Tuhan kasih saya kepercayaan untuk bisa dapat berkat yang luar biasa, punya tim yang berkembangnya luar biasa di saat orang-orang bilang itu udah nge-stuck, udah banyak orang yang ngejalanin, udah segala macam, tapi ternyata ya dikasih kesempatan untuk ngerasain hasil tuh yang luar biasa gitu loh di sana. Dan justru kalau saya ngelihat sekarang teman-teman yang justru baru mau join, ini benar-benar future business. Kenapa? Karena perusahaan kita itu terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dan cara kita ngerjain pun itu sudah sangat sesuai. Kita bisa ngerjain bisnis ini di mana saja, bisa kapan saja. Terus namanya sekarang semua bisnis itu berkaitan dengan networking. Kita mau punya yang kayak tadi ya, kita mau punya skill sebagus apapun, kita mau punya produk sebagus apapun. Tapi kalau kita nggak punya kenalan, nggak ada channel masuk, akan ada nggak hasilnya? Mau jual ke siapa? Mau kasih tahu siapa? Orang siapa yang bakalan pakai skill atau knowledge kita, betul nggak? Nah, terus modalnya sendiri minimal, sehingga ini tuh bisa terus dijalankan oleh siapa aja, karena kayak sekarang teman-teman tahu ya, bahkan sampai hashtag Indish Economy tuh makin lama tuh makin santer terdengar gitu kan, dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Kebutuhan orang untuk mencari sumber pendapatan lagi, cari side hustle lagi, untuk jadi pegangan, itu tuh makin lama akan makin besar. Dan selalu perusahaan itu juga mengikuti perkembangan zaman dari produk-produk yang terus diinovasi, ngelihat juga dengan perkembangan teknologinya. Terus perusahaan itu juga mengembangkan, kita lebih gampang ya. Kalau dulu pertama kali saya join, pesan produk tuh saya ingat masih pakai WA di chat, mau pesen ini gitu ya. Kalau ke Budi nggak usah ditanya lagi, datang langsung, nggak bisa pakai WA. Lewat telepon. Lewat telepon tuh ya kan. Sekarang udah sangat gampang, kita punya web sendiri, kita punya portal sendiri yang memudahkan lah. Jadi ini luar biasa banget. Jadi bukan cuma si HDI-nya, tapi kalau kita boleh bilang, gimana sih caranya kita itu untuk teman-teman yang baru ya di dunia network marketing sama seperti saya dulu. Bagaimana teman-teman bisa untuk memilih network marketing yang baik dan benar. Karena saya rasa dari zaman dulu sampai sekarang, stigmanya network marketing itu tetap aja pasti selalu ada yang buruk. Dan harus diakui, memang ada juga perusahaan-perusahaan MLM yang dipakai sebagai kedok sebenarnya adalah money game. Makanya kita harus aware nih, salah satunya apa? Teman-teman harus cek potensi penghasilannya itu benar nggak? Orang-orang yang ada di perusahaan itu juga benar nggak? Penghasilannya benar-benar besar nggak? Pembagiannya tuh adil nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi soal produknya. Kalau kita udah punya produk yang bagus, produk yang unik, produk yang berkualitas, ibaratnya kita udah punya bahan yang dijual itu bagus, orang nggak perlu kita sampai ngejelasin sampai gimana aja, orang udah tahu. Kayak Clover Honey sama Propylix-nya kita lah, paling gampang. Orang udah tahu, oh ya waktu itu saya udah pernah konsumsi nih, saya Pas udah pernah COVID, tahu. pas COVID, Iya, gitu. itu udah paling banyak ya selalu ngomongnya kayak gitu. Yang akhirnya apa? Kita lebih gampang dan kita juga lebih percaya diri dan tenang ketika kita nawarin sesuatu ke orang lain. Terus harus ada pendidikannya, karena di bidang network marketing teman-teman terutama, yang paling membuat kita cepat itu adalah karena kita punya sistemnya. Dan yang namanya sistem yang diduplikasi itu adalah pendidikannya. Bagaimana setiap orang di dalam sistem itu bisa tahu cara ngejalaninnya, bisa tahu cara untuk menduplikasikannya, sehingga itu akan ngebuat kita itu cepat berjalannya. Dan yang paling penting adalah perusahaannya itu harus perusahaan yang besar dan bonafit. Bukan perusahaan yang tiba-tiba bisa kolaps kemudian bonus kita nggak dibayarin gitu ya. Nah untungnya kalau misalnya HDI itu di Indonesia sendiri udah lebih dari 30 tahun. Udah terbukti gedung kantor ini juga punya kita sendiri. Itu yang buat jadi pegangan buat saya sih. Jadi teman-teman please
kalau teman-teman habis ini masih bingung, cari tahu. Saya juga orang yang selalu suka untuk mencari tahu, ajak ngobrol, bener nggak gali lagi. Karena begitu kita punya pengetahuan, kita punya PD-nya, itu kita pas lagi mau ngejalanin pun, itu kita akan lebih lega dan lebih gaspol lah ya istilahnya. Iya, jadi pertanyakan keraguannya ya. Oke. Terus apalagi yang harus kita lihat nih, Sel? Nah, kemudian dari terutama kalau buat saya yang ngebantuin saya, kenapa waktu itu saya di usia 22 tahun itu bisa belajar menjalankan bisnis. Gak gampang loh teman-teman untuk kita itu bisa punya mentor atau punya lingkungan yang ngebantu kita itu ngebentuk mindset bisnisnya kita. Itu saya bersyukur banget. Saya ketemunya itu di usia yang cukup muda gitu ya. Nah, karena di sini tuh pendidikannya itu berjenjang. Ada sistem coachingnya, ada sistem mentoringnya dari level basic, dari level menengah sampai level yang leadershipnya, kita ngebangun kepemimpinannya. Itu tuh diajarkan semuanya. Jadi saya dapat, walaupun saya istilahnya anak yang baru lulus gitu ya, anak bau kencur gitu. Tapi saya dapat lingkungan dan pendidikan yang membantu saya itu mempercepat saya bisa punya mindset dan ngejalanin bisnis. Jadi ini yang mahal teman-teman. Karena kita kerja di perusahaan pun, nggak semuanya rahasia dapur itu dibuka. Yes. Kalaupun perusahaan ngasih pelatihan, nggak semua level dikasih pelatihan. Betul. Hanya dipilih orang-orang tertentu. Betul. Yang dianggap sebagai aset perusahaan yang bisa menghasilkan gitu kan. Berarti kalau orang yang kerja di perusahaan kalau nggak dikasih training, nggak dianggap aset ya? Ya, bisa jadi bener nggak? Kita kalau misalnya mau kasih pelatihan, Okay. pasti kita juga ini kira-kira nih karyawan mana yang bisa, yang cukup potensi, yang harus dikirim untuk ikut pelatihan. Tapi kalau di sini semua orang tuh punya kesempatan. Ya, adil buat semua ya. Oke, ini udah semangat banget, udah ngerti banget cara milihnya. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa bikin seseorang tuh mendapatkan income yang besar di HDI? Sistemnya itu seperti apa nih? Jadi yang paling gampang teman-teman ya, supaya teman-teman tahu ini caranya gimana gitu ya. Berapa yang saya bisa dapetin secara gampangnya nih ya teman-teman ya. Secara gampangnya gambaran di awal itu adalah income as a business partner. Setiap kali kita mensponsoring atau kita ngajak orang untuk bergabung di HDI, belanja sama kita pertama kali, itu teman-teman akan dapat komisi sebesar 25% dari poin pembelanjaan orang yang kita ajak ya. Jadi setiap kali kita ngajakin, kita awalnya dapat 25%. Nah nantinya dari repeat ordernya orang ketika belanja sama kita, itu kita akan dapatnya adalah si 5%. Nah biasanya teman-teman kalau disuruh pilih, teman-teman paling pengen dapat hasil yang mana nih di antara ketiga ini? 25% yang nilainya berapa tuh? Pastinya paling gede ya, 225.000, betul nggak? Saya pun dulu begitu, betul ya, kalau semua orang wajar ya, pasti pengen dapat hasil yang paling karena belum besar. ngerti kan, belum paham. Tapi untuk dapetin hasil yang besar teman-teman, di awal memang semua orang akan memulainya adalah dengan kita itu menawarkan, kita pasti berjualan dulu. Ya dapat hasil yang besar, karena ini pun memang sudah dirancang oleh perusahaan, kita di awal bisa dapat hasil berjualan yang besar supaya membantu kita itu mengembalikan modal. Modal kita ini kan cuma produk yang kita pakai sebenarnya. Perusahaan baik nih. Nah, tapi untuk kita bisa dapat hasil yang besar, sama dengan bisnis pada umumnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kalau bisa disuruh pilih, mendingan teman-teman jadi retailer, buka toko, atau teman-teman jadi distributor besar. Hah? Distributor. Distributor kan tapi marginnya untungnya lebih tipis, betul nggak? Sama seperti di bisnis ini. Ketika kita mau besar di bisnis ini, yang kita bangun itu adalah sebagai bisnis partner, kita bangun kita bangun networknya kita menjadi koordinator dari bisnisnya kita. Walaupun dapat marginnya itu lebih kecil, tetapi jumlah orangnya, pengalinya itu akan besar. Dan itu akan membuat kita itu punya hasil yang lebih besar dan lebih sustain, lebih stabil gitu. Lebih kuat ya. Oke. Tadi saya dengar istilah koordinator. Koordinator apa sih maksudnya tuh? Koordinator enterpriser itu ibaratnya jadi secara mudahnya di bahasa umumnya adalah seperti kita itu jadi distributor
Yang punya lagi agen-agen. agen-agen yang kecil. Kita Oke. mengkoordinir banyak agen-agen kecil gitu. Oke, meskipun sama-sama sebenarnya semua posisinya tuh sama. Cuman secara strukturnya kelihatannya kita jadi kayak koordinatornya. Betul, Oke, siap. Nah, dengan kita bekerja seperti itu, kita tuh bisa dapat hasil berapa sih? Karena kalau kita bicara soal Potensi kerja income-nya ya. iya dong. Nah, nih. Kalau nggak tahu angkanya kan males untuk mulai biasanya Ya. gitu. Teman-teman, kalau ngelihat angka, bisa lihat angka paling bawah nilainya berapa? Berapa? 25 apa nih? Perak? Hah? Berapa 20. angkanya? Angka yang 25. paling bawah jumlahnya? 25 25 miliar. Ini kan hitungan hitam di atas putih. Siapa yang berpikir kayak gitu? Tapi let's say teman-teman, ini kan hitungan, memang benar ya, ini hitungan hitam di atas putih. Secara Perhitungan bisnis kan tapi memang harus bisnisnya, gitu. Ya betul. Maksudnya semua bisnis ada proyeksinya, kalau lagi jelek gimana, ya. kalau agak sedang gimana, kalau bagus gimana kan. Ya. Berarti ini hitungan optimal, bagus banget. Ya, 25 miliar. Okay. Let's say kita bilang teman-teman, ketika kita jalanin bisnis, biasanya kan kita kan pasti ada cari risknya tuh berapa. Kemungkinan kita untuk bisa dapat returns-nya itu berapa? Di atas 60%, 70% oke lah kita fight untuk, ini masih ada chance kita bisa dapat keuntungan. Tapi kalau misalnya kemungkinan berhasilnya cuma 10%, masih dijalanin nggak? 10% dong loh. Enggak lah, ngapain dijalanin? Udah kemungkinan besar modal. gagal, ngapain Iya. dijalanin kan gitu. Betul nggak? Iya, Tapi iya. bedanya kalau di bisnis HDI ini, kalau cuma 10%, ini kan optimal 100% 25 miliar. 10%-nya berapa? Kalau 10% aja kita masih dapat 2,5 M, masih mau dijalanin nggak? 10% loh, 1% aja deh, nggak usah 10%, 1% aja. 250 juta income per bulan. Oh, per bulan, bukan Per sekali bulan, ya? bukan sekali ya. Oke, ya, takutnya salah sangka, takutnya sekali dapat gitu kan? Enggak, itu hitungan per bulan tuh. 1% aja Oke. income per bulannya. Masih worth it gak untuk dicoba dijalanin? Masih bisa buat fight buat dijalanin ya. Oke, dan tapi ini perhitungan ini itu ada ininya, ada hitungan resminya, itu jelas. Kita sebagai misalkan kalau gabung ke HDI itu jelas ada kesepakatan dengan perusahaan seperti ini. Ya. Nggak berubah-berubah tuh. Nggak. Oke, wow. Sama. Nice. Dan teman-teman, ini bukan cuma hitungan hitam di atas putih ya. Kalau 1%, 2%, 3%, puji Tuhan saya juga ngalamin. Bukti transfer dan bukti potong pajaknya itu ada ibaratnya ya. Jadi ini bukan cuma hitungan hitam di atas putih doang teman-teman. Dan ini adalah kesempatan yang terbuka dan sama besarnya untuk setiap teman-teman yang ada di sini. Oke, nice banget. Nah, selain soal dapat uangnya nih, kan gini loh ya, Sel. Kita bicara soal dapat uang, katanya orang kan dapat kerjaan, bisnis apapun tuh bisa dapat uang. Nah, cuman nggak semua bisnis tuh bisa mendapatkan hal-hal yang di luar uang. Betul. Contoh nih, dulu nih keluarga buka toko, nggak bisa liburan tuh. Jaga toko. Selama liburan, toko makin rame, tambah kita yang disuruh jaga toko sekalian kan. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu, kayaknya si kokonya ketawa nih, ngalamin kayak saya ya. Jadi keinget masa kecil gitu ya. Dulu tuh aduh gila sampai nggak bisa liburan gitu. Setiap kali liburan sekolah tuh entah ke peternakan ayam lah, ke kebun jeruk lah, ikutan ke pasar jualan lah, ngalamin itu kayak gitu. Nah bagi saya waktu itu bisnis kalau modelnya kayak gitu kayaknya nggak enak kan berbisnis kan. Makanya kenapa banyak anak-anak yang tidak Nggak mau mau terusin menerusin usaha keluarganya. karena udah trauma kayak setiap liburan dari kecil sampai gede harus jaga toko, sampai tua jaga toko lagi, cuma kayak gitu doang gitu. Nah, Terjebak rutinitas. berarti ada keuntungan lain nggak di luar Ada uang dong, nih? tentu aja. Kita punya Gimana benefit-benefit lain teman-teman sebagai bisnis partner di HDI, bukan cuma soal income-nya doang ya teman-teman ya, tapi kita punya dapat keuntungan-keuntungan yang lain. Jadi selain dari income utamanya, dari yang kita dapat dari isi one plan ini, kita juga punya kesempatan untuk dapetin royalti juga. Royalti itu pembagian dividen, bonus tambahan, pembagian dividen seluruh Indonesia yang dibagikan untuk teman-teman yang memang bisa mencapai peringkat-peringkat tertentu dan nilainya itu besar. Terus kita juga dapat kesempatan untuk bisa liburan, ya kan, untuk bisa dapat recognition juga, penghargaan. Karena teman-teman,
Kapan sih terakhir teman-teman pernah naik panggung untuk dapat apresiasi? Ada nggak? Kalau dulu mungkin kan pas kecil lomba mewarnai aja masih bisa naik ke atas panggung. Selamat ya dapat ini itu, betul nggak? Sering naik panggung lah, dipanggil sekolah ke depan gitu ya. Minimal naik panggung ya. Oh setelah udah dewasa tuh kayak jarang orang punya kesempatan itu. Ya kecuali kita bener-bener yang kayak Prestasi banget sampai dapat piagam, plakat, penghargaan gitu ya kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya seumur ini saya ikut lomba apa ya, lomba warnai, lomba menyanyi mungkin gitu ya, tapi kan nggak punya. Tapi ternyata di sini tanpa kita sadari teman-teman, ternyata setiap manusia itu tuh punya kebutuhan untuk mengapresiasi dan juga dapat self recognition-nya nih. Mendapatkan penghargaan, dihargai. Nah, HDI itu buat saya itu top banget untuk memberikan kita apresiasi dan membuat kita itu ibaratnya hidup tuh lebih punya makna lah, ibaratnya kayak gitu. Terus selain itu, selain bisnisnya, apa yang sudah dibangun kita saat ini itu bukan cuma untuk kita doang, tapi bahkan bisnis ini tuh bisa untuk diwariskan juga. Wow. Tuh, jadi kita ngebangun bisnis bukan cuma untuk saat ini, tapi network itu kan makin lama makin besar teman-teman. Jadi apa yang udah kita bangun itu bukan cuma terbatas saat kita doang yang menjalankan, tetapi bisa diwariskan juga sampai ke anak-anak kita nantinya. Jadi banyak banget hal yang sebenarnya kita bisa dapatkan di luar cuan ya. Oke, siap. Nah, ini kita bicara soal menjalankan bisnis nih, network marketing. Banyak banget loh orang tuh yang berpikir bahwa ini kan bisnis kalau saya ikuti, saya tuh udah gak mau. Karena itu cuma nguntungin aja tuh yang ngajak-ngajak saya doang. Kan tadi kan kayak saya belanja. Itu umum ya teman-teman ya, benar. Semua orang mungkin awalnya juga, wah enak dong kalau saya ngejalanin terus cuma nguntungin yang di atas saya aja. Kita sepertilah papa saya dulu bilang, kamu yang kerja itu cuma dibego-begoin doang gitu kan. Nanti yang atas kamu yang dapat. Ya, itu yang kasarnya langsung, itu papa saya ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika kita ngelihat teman-teman, semua bisnis itu pasti akan saling nguntungin. Contoh ya teman-teman ya, dari hal yang paling simpel aja. Kita jualan apa di sini contohnya. Nah, kita bisa bikin ya, jualan baju. Jualan baju itu apakah semua orang langsung punya kesempatan untuk punya konveksi sendiri, bikin pabrik kain sendiri? Seringkali ngambil, betul nggak? Ngambil toko baju ambil sama agen bajunya juga ambil sama pabrik bajunya. Pabrik baju pun itu akan ngambil kain nggak sama distributor kain? Distributor kain pun juga akan ada ngambil lagi bahan bakunya, benangnya, bahkan dari pembuat benang pun juga akan ngambil lagi dari petani kapas. Dan petani kapas pun teman-teman, mereka akan beli sesuatu nggak? Contoh petani kapasnya lagi pengen untuk beli televisi. Dia akan beli sama toko televisi. Toko televisi punya karyawan nggak? Karyawannya akan beli baju nggak? Akhirnya beli lagi juga nggak? Ini kan yang dinamakan dengan roda ekonomi. Nggak bisa namanya kita memetakan, ini saya buka toko buka toko baju, saya itu juga produksi baju sendiri, ini saya punya konveksi sendiri, saya punya pabrik kain sendiri. Ujung-ujungnya pabrik kain, apakah dia juga mulai dari nanam pohon kapas sendiri? Kan nggak mungkin, betul ya teman-teman ya. Ini yang dikatakan semua bisnis itu pasti ada simbiosis mutualismenya. Kita pasti akan saling menguntungkan. Cuman bedanya kalau di umumnya nggak kelihatan. Itu nggak dibulet-buletin, nggak digambarin, jadi nggak kelihatan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya sama aja. Sama aja. Saling menguntungkan, cuman kita nggak pernah sadar aja akan hal itu. Betul. Dan yang paling penting teman-teman, satu hal yang banyak orang itu suka bilang soal bisnis networking. Wah, ini udah banyak banget yang ngejalanin nih. Apalagi berapa tahun HDI? HDI sekarang udah 30. Udah hampir 40 tahun ya? 40 tahun. Udah 40 tahun di Indonesia, udah tua banget yang ngejalanin banyak banget tuh pasti. Wah, ini mah udah jenuh marketnya. Tapi teman-teman kalau kita ngelihat dari tahun 94 ya, ini data bukan sampai 2026 ya, ini data masih 2026 ini udah diupdate. Dengan penambahan dari tahun 94 sampai sekarang, Indonesia itu ada 195 juta penduduk. Ya, di tahun 2026 dari 195 juta penduduk, itu sekarang tahun 2026 itu di Indonesia udah ada 280 juta penduduk. Berarti penambahannya berapa? 85 juta orang. Dari tahun 94 HDI pertama kali masuk sampai sekarang itu masyarakat saat Indonesia. Selvina belum lahir tadi ya. 94 belum lahir ya. Oke. Itu berarti ada pertambahan 85 juta. Itu pangsa pasarnya udah gede banget. Betul. Hanya dari yang lahir tahun
94 sampai dengan tahun 2026. 2026. Wow. Tapi pada kenyataannya teman-teman, ternyata dari tahun 94 sampai 2026 itu baru ada 2,75 juta enterpriser. Itu termasuk orang-orang yang udah expired gabung lagi, karena kan nomor ID itu kan selalu nambah ya teman-teman ya, nggak bisa ngulang ya dan nggak bisa kehapus gitu loh. Jadi dengan penambahan 85 juta penduduk di Indonesia itu baru ada 2,75 juta enterpriser. Berarti Jadi peluang peluangnya kita masih banyak Kak? Besar banget tuh sih. Itu masih Oke, besar. ya. Nah pertanyaannya nih, terakhir dari saya, ini biar cepat pulang kita. Begitu dengar terakhir langsung seger ya. Nah pertanyaan terakhir dari saya nih, Sel. Menurut Selvina nih, bisa gak sih semua orang itu berhasil di HDI? Soalnya kan sama kayak semua bisnis, kita harus jujur juga. Gak semua bisnis, gak semua orang dikerjakan bisnis itu bisa berhasil. Contoh nih, kita ke pasar ngelihat orang jualan. Misalkan jualan ikan kan biasanya satu los tuh ikan semua ya. Ada yang jualan ikan rame banget, ada yang jualan ikan tuh gak ada yang datang ke sana. Betul. Nah itu di HDI itu gimana nih kalau menurut pendapatnya? Sebenarnya sama, teman-teman ketika ngelihat ya kalau di pasar ini kan lucu ya, jualan ikan semua, ayam semua. Ada satu stall yang rame banget, ada stall sebelahnya aja yang mungkin orang nggak ngeliat. Pernah lihat kayak gitu ya kondisi ya, yang lagi rame banget. Yang salah itu Jualan ayam ya? jualan si ikan, jualan ayamnya, atau mungkin ada strategi atau cara yang nggak dipakai sama pedagang tertentu. Ada caranya berarti, ya kan, yang nggak dijalanin. Sama kayak bisnis HDI teman-teman. Kalau kita ngelihat sama seperti di bisnis HDI, semua orang itu punya kesempatan dan menjalankan tuh dengan cara yang sama. Dan bahkan pendidikannya, sistem yang dijalankan pun sama. Buktinya apa? Banyak orang yang berhasil di bisnis ini karena mereka tuh mau untuk belajar, mau untuk menjalankan sistemnya dengan baik di HDI, sesuai dengan sistem yang ada. Tetapi ada aja orang-orang yang mungkin menjalankan bisnis HDI itu tidak sesuai dengan sistem yang ada, tidak menjalankan bisnisnya dengan cara yang tepat. Ibaratnya gini loh, udah diajarin cara gini, aduh aku pengennya coba cara-cara yang lain yang dipikirnya bisa berhasil, tapi ternyata mungkin malah ngeblunder sendiri. Oke. Nah, yang ataupun salah mana? nggak bertekun di cara itu. Betul. Ya. Oke, bisa juga. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau dibilang sebenarnya bisnis HDI ini gak ada orang itu yang gagal. Tapi banyaknya adalah mereka itu yang berhenti sebelum mereka dapetin hasil. Karena apa? Kayak saya dulu. Saya pun juga pernah hampir mau berhenti di HDI. Karena awalnya saya ngejalanin HDI itu dengan caranya saya sendiri. Saya pikir ini mah udah yang paling benar. Tapi ternyata ya ketika kita mulai di bisnis yang baru, kita harus mau ngikutin, belajar sesuai dengan sistemnya, dan enaknya ya ngapain lagi diuji coba sendiri. Toh udah ada sistemnya yang memang terbukti, mengantarkan banyak orang yang berhasil, ya kita ikutin, belajar, ngikutin jejak orang-orang yang berhasil, bagaimana cara mereka menjalankannya. Oke, mantap banget. Boleh dong tepuk tangan dulu dong untuk Selvina dong. Ya udah sharing dengan kita ya di usia dari 22 tahun sampai sekarang 31. Bagaimana bisnisnya berkembang dan bertumbuh luar biasa, gak cuma saat ini di HDI tapi juga banyak bisnis yang lain, banyak yang diinvestasikan, tapi bukan cuma itu sih. Bagaimana akhirnya bisa menjadi sosok yang bisa menginspirasi orang lain. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Selvina. Dan ada hal-hal terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman untuk hari ini nih. Kira-kira ada nggak? Untuk hari ini aku sambil diri aja kali ya. Boleh silakan. Untuk hari ini mungkin teman-teman yang baru memulai bisnis HDI atau teman-teman yang baru mencoba gitu ya untuk ketemu nih sama bisnis atau lagi bingung sebenarnya aku tuh pengen jalanin apa, bener nggak ya aku tuh langkahku untuk ngejalanin di sini. Saya akan cuman nge-highlight satu hal buat teman-teman semua. Sekali lagi, kalau kita pengen dapat bisnis yang besar atau bisnis yang kuat, mungkin bukan cuma di HDI. Saya akan akuin itu. Banyak bisnis di luar sana ketika teman-teman punya modal, teman-teman punya koneksi, teman-teman punya kenalan, ordal dan segala macam, itu ada banyak jalan. Tapi kalau teman-teman mau memulai bisnis, di mana teman-teman itu memulai dengan modal yang minimal, kemudian teman-teman memulai tanpa adanya background edukasi mungkin yang setinggi orang-orang lain, teman-teman di sini punya komunitas, punya kesempatan, punya mentor-mentor itu yang akan ngebantuin teman-teman itu untuk ngebangun bisnis yang besar dan kuat.
paling enggak itu yang saya sharingin, yang saya omong itu dari pengalaman pribadi saya yang memulai bisnis ini dari anak bau kencur. Baru lulus kuliah, belum punya pengalaman dan mulai di bisnis ini dan ngalamin keberhasilan di sini karena apa? Karena perusahaannya, sistemnya, punya support sistemnya itu yang luar biasa. Dan bisnis insight yang lain adalah apapun bisnis yang teman-teman jalanin saat ini yang saya pelajari dan saya terapkan juga ya di awal saya ngejalanin semua bisnis sampai akhirnya saya bisa ada di tahap saat ini adalah ketika teman-teman sekarang memulai untuk berbisnis, carilah bisnis yang akan menjadi sumber pendapatan itu yang kuat. Yang kalau bisa itu adalah multi stream of income. Jadi satu jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak jalur sumber pendapatan. Itu nomor 1 teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman baru mencoba bekerja, belum tentu semua pekerjaan itu akan menjadi sumber pendapatan yang kuat, betul nggak? Mungkin saat ini baru sumber pendapatan untuk kita itu bisa menjalani hari. Tetapi yang kita butuhkan adalah teman-teman masih punya kesempatan untuk membangun sumber pendapatan yang besar dan kuat. Itu yang pertama, cari dulu sumber pendapatan yang besar yang kuat, itu seperti apa? Yang kedua adalah ketika teman-teman udah dapat sumber pendapatan yang besar dan kuat, udah dapat income, jangan cepat-cepat untuk naikin lifestyle. Itu yang perlu untuk dikotakin, di highlight, di garis bawahi. Tapi yang teman-teman butuh lakukan adalah reinvest in your business. Investasi lagi ke bisnisnya lagi supaya apa? Sumber pendapatannya ini makin kenceng jalannya dan dapat hasilnya itu makin besar. Ketika teman-teman udah dapat bisnis, namanya kita baru bikin bisnis ya, yang kita lakukan adalah investasi lagi di bisnisnya, investasi lagi di bisnisnya. Investasi lagi di mana? Di diri kita sendiri. Supaya apa? Kita levelnya, knowledge-nya, skill-nya itu makin tinggi. Ketika kita punya knowledge makin bagus, skill kita makin bagus, akhirnya bisnis yang kita bangun pun akan bisa kita bawa itu semakin level up. Hasilnya makin besar, bisnisnya makin scale up, makin bertumbuh. Kalau udah sampai punya sumber yang besar, barulah kita mulai masuk ke mana? Ke investasi. Jadi saya bukan juga dari awal tuh langsung masuk di bisnis HDI kemudian dapat hasil investasi ke segala macam, enggak teman-teman. Saya investasi lagi di bisnis saya investasi lagi di bisnis HDI saya lakuin ekspansi lah, saya ikutan pelatihan, saya support lagi untuk tim saya. Ketika hasilnya itu udah besar, kebutuhan pokok semua segala macam itu udah terpenuhi, saya baru mulai masuk lagi ke kuadran investasi, masuk ke beberapa bisnis-bisnis, invest di bisnis-bisnis yang lain. Tapi bukan buru-buru untuk wah punya uang saya coba invest ke bisnis yang lain. Kenapa? Karena namanya investasi itu adalah uang yang siap hilang. Investasi itu gak ada jaminan ketika kita masukin duit kemudian langsung dapat returns gitu ya. Enggak. Investasi itu adalah bisnis yang kita gak pernah tahu hasilnya. Bisa gain, bisa loss juga. Yang sering kesalahan adalah ketika kita baru mulai dapetin hasil, kemudian kita mulai investasi, ternyata investasinya gak berjalan, akhirnya stres. Ketika stres itu jadi pikiran, akhirnya mempengaruhi apa? Bisnis utama kita. Akhirnya apa? Semuanya kacau. Jadi yuk teman-teman, kalau hari ini teman-teman punya kesempatan, apalagi teman-teman yang masih muda, mudah-mudahan teman-teman juga dapat kesempatan sama seperti saya. Karena hal yang paling saya syukuri adalah karena saya kenal bisnis HD itu dari muda. Sehingga kalau mungkin orang-orang usia 30 itu baru mulai mengejar karirnya mereka, puji Tuhan saya di usia 28, 29 saya tuh udah bisa mulai masuk ke investasi bisnis dan mulai bisa ngembangin yang lain lagi. Tapi kenapa saya sampai saat ini tetap ada di sini? Karena buat saya di HDI ini adalah kesempatan saya untuk terus bertumbuh dan juga sekolah kehidupan itu yang luar biasa. Saya di sini belajar tentang bukan cuma bisnis, saya belajar tentang orang, saya belajar soal people skill, saya belajar bagaimana untuk terus bertumbuh dan berkembang. Gak banyak bisnis atau pekerjaan itu yang bisa ngebantuin kita untuk terus mau belajar. Yang sering kali adalah ketika kita fokus pada bisnis yang cuma ngasilin uang cuan doang, yang akan kita mikir adalah ini operasional gimana, ini harus ngapain lagi, ini harus gimana. Sampai kita lupa akhirnya bagaimana cara kita tuh untuk numbuhin diri kita lagi.
Padahal sebagai pemimpin perusahaan, orang yang harus terus level up, orang yang harus selalu bertumbuh itu adalah diri kita. Yang akan nentuin arah bisnis kita, perusahaan kita ini mau jalan kemana, betul nggak? Makanya kenapa saya bilang saya tetap selalu berpegang, saya tetap selalu senang untuk ada di lingkungan HDI, karena lingkungan inilah yang membuat saya itu untuk terus belajar ngeliat bahwa di atas langit tuh masih ada langit. Tapi bagaimana kita terus belajar untuk bisa berproses, untuk bisa bertumbuh dan bisa men-sharingkan, berbagi apa yang kita punya dengan orang banyak. Karena saya yakin bahwa berkat itu datang dari jalur manapun. Mungkin kita nggak berbagi sama orang untuk langsung kasih materi. Tetapi ketika kita sharing, kita berbagi pengalaman, kita mengajar, itu juga adalah bentuk berbagi yang luar biasa. Jadi selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru kenal dengan HDI, selamat bergabung dengan keluarga besar HDI, dan semoga kita bisa sukses bareng di HDI. Thank you. Oke, boleh berikan dulu dong tepuk tangan sekali lagi untuk Selvina Kusyamin. Dan saya Budi Suryanto juga izin undur diri ya, kita kembalikan dulu kepada MC kita, Nina Virginia. Thank you. Oke, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong untuk Bu Sur dan juga Selvina Kusyamin. Ini by the way teman-teman ada yang mau boleh tanya jawab, dibuka? Boleh? Masih ada waktunya? Boleh Kita kali, buka dua pertanyaan pertanyaan aja ya. 2 pertanyaan. Ada yang mau tanya mungkin seputar dengan apa yang sudah di-sharingkan. Tapi by the way, siapa yang merasa bahwa sharing yang sudah disampaikan oleh seorang Selvina ya, dan tentunya itu sangat menginspirasi kita. Siapa yang setuju bahwa sharingnya sangat menginspirasi? Wah, banyak banget ya semuanya, angkat tangan. Oke, semoga tadi tidak cuman mendengar, tapi saya melihat juga ada yang mencatat, baik lewat digital handphonenya maupun catat di buku seperti Ibu ya, luar biasa. Masih gak apa-apa tapi luar biasa Ibu semangat belajarnya. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang sudah di-sharingkan dan dibagikan oleh seorang Selvina? Kayaknya udah langsung mau jalanin nih, mau ngobrol sama langsung mau kliennya. gaspol kayaknya gitu ya. Oke. Jadi Ibu mukanya sepertinya ingin bertanya tapi kok oh iya, silahkan Ibu. Boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa, dari mana dan apa pertanyaannya, silahkan sembari berdiri. Cik. Selamat siang. Siang. Shalom, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas pengarahannya, sangat berguna bagi kami semua. Terutama saya masih baru juga ya, saya Elvina. Yang ingin saya tanyakan sebagai pemula ya, selain trik-trik tadi, yang utamanya itu yang bisa membuat kita semangat dari awal itu, sebaiknya apa yang dilakukan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Elvina, Ibu Elvina namanya mirip ya, Selvina, Elvina ya. Nanti nyusul juga ya, beda S doang gitu ya. Nyusul jadi crown Pak ya? Iya, nyusul jadi crown segera ya. 2 tahun Bu jadi crown ya. Iya, pertanyaannya bagus banget ya, Sal. Pertanyaannya bagus. Bagaimana cara membuat kita itu untuk bisa punya semangat di awal ketika kita itu mulai ngejalanin teman-teman. Karena justru tantangan paling besarnya sebenarnya di awal itu adalah ketika kita itu awalnya mungkin setelah ikut pertemuan nih, aduh saya pengen. Tapi ketika mulai menjalankan prosesnya, mulai coba dikasih tahu, belajar satu persatu, mulai aduh kayaknya susah, aduh kayaknya nggak bisa gitu ya. Mulai banyak keraguan-keraguan. Tapi kalau waktu itu saya menjalankan, satu adalah karena di awal tuh saya diajak untuk membangun impian saya ini apa yang saya pengen kejar ada di bisnis ini itu apa, itu saya. Jadi pas awal saya ngejalanin, saya tuh punya target untuk diri saya sendiri. Karena bisnis ini tuh gak ada bosnya teman-teman. Gak ada bosnya, gak ada targetnya, gak ada penaltinya juga kalau kita gak achieve misalnya kayak gitu. Beda ya kalau sama perusahaan ya, kalau kita gak achieve KPI-nya nanti turun gitu. Ini gak ada teman-teman, sehingga kita sendiri yang harus buat target atau impian. Yang memang teman-teman setiap orang itu pasti beda, tetapi teman-teman yang butuh untuk nentuin sendiri tujuan saya atau target saya ngejalani di bisnis ini apa. Dan kalau bisa itu adalah tujuan yang spesifik, yang ibaratnya saya mau gak mau pasti harus bisa capai itu. Beda kalau misalnya gini, oh impian saya ini beli
handphone. Ya, tapi kalau misalnya nggak ganti juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya nggak kesampaian juga hidup masih baik-baik aja. Ya itu nggak akan jadi sesuatu yang membuat kita itu urgent mau buat jalanin. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, oh saya ini orang yang gampang banget untuk gampang banget tuh untuk goyang gitu ya. Buat satu target atau impian yang memang mau nggak mau, saya tahu ini saya harus banget ngejar. Saya nggak bisa kalau nggak ngejar ini. Nah itu yang mungkin bisa jadi salah satu tipsnya supaya teman-teman ketika jalanin prosesnya ini ada keraguan atau misalnya ada kecewa ya di awal-awal, itu teman-teman tuh tetap bisa moving on gitu. Terjawab Bu Elvina? Bu Elvina? Maaf, ingin bertanya lagi. Memang kita tetapkan target untuk membuat semangat ya. Tapi trik apa gitu untuk memulainya? Memang kita udah semangat nih mulai. Dari mana dulu gitu loh? Maksudnya trik apa gitu startnya? Nggak ada triknya sih Bu. Sebenarnya kalau ntar teman-teman ya, kalau bisa bingung ya, di sini nggak ada trik rahasianya, karena semuanya itu dikasih tahu sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti yang mau memulai untuk jalani bisnisnya, kita itu juga punya basic trainingnya, training dasar untuk kita itu memulai bisnis ini itu seperti apa. Jadi langkah utamanya yang pertama itu adalah pasti mengikuti basic trainingnya dulu, supaya di basic training itu teman-teman tuh akan belajar mulai dari produknya, dari bisnisnya, cara menjalankannya ya. Karena kita bahkan ada training namanya Start Your Business. Nah itu akan ada step by stepnya yang teman-teman bisa ikutin, baik secara teknis dan non teknisnya itu dimulai dari trainingnya di sana. Jadi kalau langkahnya, sekarang kita ngomongin soal langkahnya, betul, yang teman-teman langkahnya butuh ikutin itu adalah yang mau gaspol harus menguasai dulu basic training yang ada. Nanti boleh tanya nih ya ke orang yang undang Anda, saya mau ikutan basic trainingnya gimana. Dan basic training itu jangan cuma diikutin satu kali. Apalagi ikutinnya sambil nyetir, sambil masak, sambil jaga anak, gak bakalan bisa. Jadi ikutin basic trainingnya itu minimal banget 3 kali, itu pun dalam kondisi yang memang teman-teman lagi posisi siap untuk belajar dan mencatat. Boleh nggak kalau saya lagi sambil masak saya sambil mau dengerin, boleh aja, tetapi jangan dihitung, oh saya udah pernah ikutan training tapi saya tetap aja nggak ngerti. Padahal karena konsentrasi kita yang memang belum sampai ke sana ya. Karena ingat ini adalah bisnis yang baru, kalau kita sendiri nggak ngerti bisnis yang kita pengen sampaikan atau jelasin ke orang lain seperti apa, kira-kira ada nggak orang yang akan ikutan join barengan sama kita? Pasti nggak ada. Jadi langkah utamanya apa? Langkah utamanya ikutin basic training dan pahami basic training dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi terutama basic trainingnya dulu ya. Basic itu ada dulu. di YouTube atau? Nanti boleh dikontak ke yang mengundang, nanti biar bisa diarahkan. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Oke, terima kasih Ibu. Ibu ada lagi satu pertanyaan terakhir untuk Selvina. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau tadi dari seorang wanita, yang dari pria di sini? Ada. Takut ya lihat Selvina ya. Anak Jangan muda takut ya ini. dong. Kita ketemu waktu Selvina umur 20 berapa Sal ya? 23. 23 ya. Sekarang Nina Jadi, berapa? iya. Enggak nanya aja saya. Jangan gitu 24. dong Faisal. 24 atau 42 ya? Nanya doang. Iya, jadi ini ketemu Selvina saya pertama kali ngeliat, wah ini sosok anak muda yang benar-benar punya mindset yang benar, mindset yang luar biasa, punya skill ya. Dan tentunya hari ini pertumbuhan Selvina di bisnis ini itu sangat luar biasa karena didukung oleh circle, lingkungan yang tepat di bisnis ini. Betul. Nah ini yang menurut saya tuh mahal, betul nggak Sal? Betul. Ya, karena kita berbicara di dunia hari ini, membangun sebuah bisnis itu kita berjalan sendiri itu tidak mudah loh. Tapi di bisnis HD ini kita punya orang-orang yang akan selalu membantu mendampingi kita dalam proses perjalanan kita. Jadi itulah juga yang saya yakini membuat Selvina hari ini masih tetap ada di bisnis ini, semakin berkembang dan semakin menginspirasi gitu ya Sal? Yes, jadi itu teman-teman semua, nanti kalau teman-teman senang dengan pertemuannya, dengan bisnis insight-nya, pengen ngajak lebih banyak orang lagi, kita ini akan
akan siap untuk menyambut teman-teman semua karena nanti tanggal 1 Agustus kita juga akan ada another business insight juga yang teman-teman tuh bisa ikutin. Tempatnya juga sama. Jadi itu kesempatan teman-teman yang pengen ngembangin bisnis ini, yang pengen punya lingkungan yang sama-sama itu punya energi yang sama dan berkembang sama. Jangan lupa save the date tanggal 1 Agustus di tempat dan waktu yang sama. Betul sekali. Oke, thank you Selvina. Berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Selvina Kusyamin. Oke, nah jadi kalau nanti tanggal 1 Agustus saya mau tahu yang di sini yang bakal hadir lagi siapa ya? Hadirnya nggak sendirian, siapa yang bakal membawa lebih minimal saya mau ajak 2, 3, 4, 5 orang ada? Maunya 10 orang yang nggak mau angkat tangan, maunya ngajaknya 10 orang gitu ya. Tapi saya ingin tahu gitu ya kesan dari, coba deh tadi kan Ibu sudah hadir di acara Business Insight 2026 ini. Apa sih insight yang didapat dari apa yang sudah di-sharingkan? Inspirasi sih. Lebih tambah. Dari Solo. Jauh-jauh dari Solo, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Boleh sharing lebih lagi insight apa yang didapatkan, inspirasi apa? Semangatnya Cik Selvina sih lebih kayak bisa konsisten gitu. Oke, semangatnya untuk bisa konsisten. Siapa di sini juga yang sama, pingin dapetin semangat untuk bisa terus konsisten membangun bisnis kita sama-sama di HDI? Siapa? Oh, Ibu langsung. Oke, ada lagi yang lain ya? Oke, mau tahu gimana supaya kita bisa tetap konsisten? Mau tahu? Bukan hanya kita datang dan pulang begitu aja, terus kita langsung bisa konsisten. Tapi konsistensi dimulai dari sebuah langkah, satu langkah keberanian untuk kita memulai, memutuskan untuk saya mau. Dan saya tidak akan menyerah di tengah jalan. Ya, dan untuk kita terus melakukan itu, sebuah konsistensi, hanya dibutuhkan satu komitmen untuk kita mau terus melangkah. Dan tentunya itu bisa kita dapatkan di lingkungan kita di bisnis HDI ini karena kita nggak akan berjalan sendirian. Akan ada orang-orang yang akan mensupport kita, mendukung kita asal kita mau terus belajar. Jadi selamat untuk belajar, saya percaya lewat satu pertemuan, lewat satu acara di ruangan ini bisa membuka peluang besar untuk kita bisa membawa sebuah promise, sebuah janji bahwa lewat bisnis ini asal kita mau jalankan tidak pernah ada yang gagal. Ya, yang ada adalah mereka yang berhenti sebelum berhasil. So, buat Anda dan saya yang akan terus melangkah dan terus berkomitmen untuk tidak pernah berhenti, saya percaya kita semua akan mencapai kesuksesan kita masing-masing lewat bisnis HDI ini. Yes? Terima kasih untuk kehadiran kita semua dan sampai berjumpa di acara Business Insight 2026 yang kedua pada tanggal berapa? Sudah dicatat belum di HP? Sudah dicatat belum? Oke, dan jangan datang sendirian lagi tapi ajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang ada untuk kita menjadi bukti lewat bisnis HD ini nanti. Ekonomi apapun yang di luar sana boleh dikatakan sulit, tapi kita yang ada di dalamnya, di dalam bisnis HD ini, kita bisa menjadi orang-orang yang mengubahkan masa depan perekonomian Indonesia. Amin. Oke, sukses buat Anda semua. Selamat hari yang menyenangkan.